Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Berhubung tinggal beberapa ratus bab lagi, silakan Penatua memberikan masukan judul selanjutnya di komentar. Yang paling banyak dipilih nanti Mimin buatkan videonya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1111 subscribe Penatua. Gongsun Lang masih waspada terhadap Suyun. Suyun memberinya senjata ajaib, dan dia mendapatkan lokasi spesifik Xianqi dari orang dewasa, tetapi dia tidak pernah memberitahu Suyun tentang hal itu. Jika Suyun bertanya, dia hanya asal-asalan dan tidak berbicara secara detail. Pertanyaan Suyun hanyalah kepura-puraan. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa jika dia tidak bertanya, itu akan menimbulkan kecurigaan Gongsun Lang. Saudaraku, Xianting seharusnya menentukan lokasi Xianqi. Sekarang kurang dari 2 hari sebelum pembukaan Xianqi. Rumah itu setidaknya 4 hari lagi dari kita. Jika tidak pergi sekarang dan biarkan orang lain yang memimpin, itu merepotkan. Kakak, bisakah aku mulai sekarang? Di dalam, Gongsun Lang menarik Suyun dan berkata dengan cemas. Apakah ada perubahan di Xianting? Dikatakan bahwa mereka telah mulai membentuk kelompok master. Mereka berencana untuk mengontrol Xianqi terlebih dahulu, dan kemudian menunggu setiap pintu untuk mengirim orang ke tempat kejadian, dan kemudian memilih kandidat untuk memasuki Xianqi dan menikmati kuota. Kapan kelompok master pergi? Dikatakan hampir selesai. Itu akan ditransmisikan oleh larik dharma tertentu dalam waktu sekitar 3 jam. Kecepatan mereka akan sangat cepat. Mereka bisa tiba sebelum kolam peri akan dibuka. Seberapa cepat? Saudaraku, kami mendapat berita terlambat. Meskipun aku memiliki senjata ajaib, aku tidak dapat mencapai tempat Xianqi di wilayah selatan dalam waktu sesingkat itu. Aku khawatir aku akan mulai sekarang. Ketika aku pergi ke sana, itu akan dikendalikan oleh orang-orang Xianqi. Jika dikendalikan oleh Xianting, bahkan jika aku tahu tentang Xianqi, itu tidak akan membantu. Jangan khawatir tentang itu. Suyun tersenyum tipis, kakak Gongsun, kamu sepertinya telah melupakan sesuatu. Apa yang terjadi? Ada apa? Ada juga binatang penjaga di pintu masuk kolam peri. Jika kamu tidak mengalahkan binatang penjaga, tidak ada yang bisa masuk ke kolam peri. Binatang penjaga dibentuk oleh pesona air kolam peri dan sangat kuat. Tidak mudah untuk menghadapinya. Bahkan, menurut dugaan aku, selain pengadilan peri, harus ada makhluk abadi lain yang telah menemukan lokasi kolam peri. Hanya saja sebagian besar dari orang-orang ini bisa berurusan dengan binatang penjaga, sehingga mereka tidak bisa memasuki kolam peri. Namun, pengadilan peri harus memiliki kemampuan ini, tetapi itu akan memakan waktu. Aku mengerti. Ini belum terlambat, karena waktu mendesak, kamu harus pergi dulu. Aku harus meminta Xianzong kembali. Tidak baik tinggal di Xianting terlalu lama. Brother Gongsun, semoga perjalananmu kali ini menyenangkan. Suyun bangkit dan memeluk tinju. Haruskah aku pergi sendiri? Gongsun Lang tercengang. Apa, haruskah aku pergi denganmu? Tidak hanya orang-orang Xianting yang harus pergi ke sana dulu. Bahkan jika mereka bertarung dengan binatang penjaga, aku khawatir aku tidak bisa masuk. Mereka bertarung dengan binatang penjaga. Kamu bisa menyelinap masuk saat mereka bertarung. Bukankah itu cukup? Itu benar. Sisanya tergantung pada dirimu sendiri. Kamu akan segera berhasil. Suyun menepuk pundak Gongsun Lang dan langsung berbalik. Gongsun Lang masih duduk di kamar. Matanya sedikit terganggu. Aku tidak tahu berapa lama. Dia sepertinya telah membuat keputusan. Dia berdiri dengan galak dan berjalan keluar dengan cepat. Setelah meninggalkan kediaman Gongsun Lang, Suyun berlari dan berpisah dengan Xiao Lei, bersiap untuk pergi. Tindakan Xianting selalu sengit, tetapi bahkan jika mereka bertindak cepat, mereka akan merumuskan serangkaian rencana yang cermat. Organisasi ini tidak kekurangan talenta. Setelah meninggalkan Xianting, Suyun langsung menyerang sekte yang tak tertandingi. Dalam perjalanan, dia akhirnya bertemu dengan orang-orang dari sekte yang tak tertandingi. Sebelumnya, Suyun telah meminta Qin Qianlong untuk menyampaikan pesan ke sekte Wushuang atas nama Aula Qianlong, dan meminta Aula Wushuang untuk pergi ke Xianting bersama Su Qinger dan menunggu di tengah sekte Xianting dan Wushuang. Pada saat itu, dia belum menentukan lokasi Xianqi. Namun, begitu lokasi ditentukan, ia akan berpacu dengan waktu, dan tidak ada yang bisa disia-siakan. Suyun terbang jauh-jauh, hampir dengan roh abadinya. Ketika dia tiba di tempat faksi Wushuang dan yang lainnya sedang menunggu, roh abadinya telah habis. Tentu saja, kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Namun, dia bertemu Ao Wushuang dan yang lainnya dalam waktu setengah hari. Di awan abadi yang besar, semburan cahaya melesat seperti meteor ke 4 arah. Melihat dengan seksama, kamu dapat melihat bahwa cahaya itu berasal dari beberapa susunan dharma di awan abadi. Di atas awan abadi, ada sejumlah besar sosok, dan di sekitar awan, ada banyak abadi. Mereka seperti penjaga yang berkeliaran di sekitar awan, seperti berpatroli. Suyun melihat dari kejauhan dan menemukan bahwa semua elit sekte yang tak tertandingi dikirim, bahkan Ao sendiri yang tak tertandingi. Dia tidak mengenal Ao Wushuang dan faksi yang tak tertandingi, dia juga tidak mengerti pikiran Ao Wushuang, tetapi dari situasi saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar berhutang sesuatu pada faksi yang tiada taranya. Su Qinger memiliki tubuh dewa.
Fraksi tak tertandingi tidak hanya melakukan yang terbaik untuk melindunginya, tetapi Ao Shuang sendiri sangat teliti tentang hal itu. Dia tidak menginginkan tubuh ilahi, tetapi juga membantunya dengan kemampuannya. Su Qinger tidak berhubungan dengannya. Bagaimana orang biasa bisa melakukan ini? Ketika Su Yun datang dari jauh, para abadi yang berpatroli di sekitar segera memperhatikan gerakannya, segera berkumpul dan berteriak, siapa yang datang? Berhenti cepat. Aku Su Yun. Waktu mendesak. Cepat menyingkir. Aku ingin melihat pemimpin kamu Ao. Di tempat yang sangat jauh, Su Yun mendesaknya untuk membuat suara dengan kekuatan abadi. Suara itu hampir melayang bola balik di langit. Ao Shuang di awan abadi juga mendengarkannya. Ya, Tuan Muda. Su Qinger di tengah juga mendengar suara itu dan segera berteriak dengan sangat gembira, itu suara Tuan Muda, pemimpin Ao, Tuan Muda akan datang. Dia benar-benar ada di sini. Qinger, jangan bersemangat. Kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat saat ini. Meskipun kultivasi kamu telah melonjak selama periode ini, justru karena kultivasi kamu yang melonjak itulah pikiran kamu tidak dapat mengikuti. Kamu harus selalu pertahankan keadaan pikiran yang tenang, untuk menjaga pikiran dan pikiran kamu dari kekacauan, oke? Bebek saudara perempuan sangguan dengan rambut merah muda panjang di sebelahnya segera berkata. Begitu Su Qinger mendengar ini, dia dengan terampil mengangguk, ya, Tuan. Kamu tunggu di sini, aku akan keluar dan melihat-lihat. Ao Shuang berkata dengan lemah dan melompat ke depan sedikit. Pria itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia telah jatuh di luar awan peri dan di depan para abadi yang berpatroli. Melihat Ao yang tak tertandingi keluar, Su Yun segera menghentikan tubuhnya, tetapi angin kencang yang dia gulung lebih dari sekadar bertiup ke awan abadi dengan momentum yang luar biasa. Awan abadi besar yang penuh dengan susunan dharma dan keabadian ditiup oleh angin kencang. Orang-orang yang berpatroli itu juga terkena angin. Mereka hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka dan jatuh. Ao Shuang tidak bergerak, tetapi alisnya mengerutkan kening. Momentum ini, orang ini, tampaknya jauh lebih kuat daripada terakhir kali kita bertemu. Meskipun dia menggunakan senjata sihir untuk menyembunyikan pencapaiannya tidak terasa tinggi, mengapa aku memiliki perasaan bahwa aku tidak dapat melihat melaluinya? Dia. Ao Shuang mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia melihat Su Yun terbang dan dengan hormat memberi hormat kepada Ao yang tiada taraf, Su Yun telah melihat pemimpin Ao. Ya. Ao Shuang mengangguk, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Su Yun, dan kemudian berkata dengan lemah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingat itu adalah pemimpin Ao Lakin yang memberitahuku untuk datang ke sini. Dia berkata bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ketuhanan Su Qinger. Tubuh untukku sekali dan untuk selamanya. Kenapa kamu ada di sini? Hubungan antara Ao Lakianlon dan sekte yang tak tertandingi tidak akrab. Mengapa pemimpin Ao mendengarkan pemimpin Qin dan berani mengambil risiko untuk membawa Su Qinger keluar? Tanya Su Yun. Aku Ao tak tertandingi. Meskipun aku tidak terlalu kuat di dunia peri, aku masih memiliki beberapa kemampuan untuk mengenal orang. Aku dapat melihat apakah pemimpin Ao Lakin berbohong kepada aku dan apakah dia akan mengatur penyergapan. Oh, Su Yun tersenyum, bukankah dia memberitahumu bahwa aku datang untuk menemuimu? Menjawab. Tepatnya, itu adalah tanggapan. Kau akan membawanya kemana? Kolam peri, Su Yun berbisik. Hati Ao Shuang melonjak tiba-tiba ketika dia mengatakan ini. Beberapa tidak percaya apa yang dia dengar. Apa yang kau bicarakan? Di mana kamu mengambil Qinger? Bahkan Ao Shuang tidak tenang ketika mendengar dua kata ini diucapkan oleh Su Yun. Kolam peri, Su Yun menjawab lagi. Ao Shuang memastikan dia mendengar dengan benar kali ini. Dia berhenti sejenak dan berkata, apakah kamu tahu di mana Xianqi berada? Dengan kasar. Bagaimana caramu menemukannya? Su Yun ragu-ragu sejenak dan berkata, Xianting. Xianting. Kali ini, Ao Shuang tidak lagi ketakutan, tetapi ketakutan. Berita dari Xianting. Siapa si orang ini? Ao Shuang sebenarnya cukup jelas tentang keberadaan Xianting. Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan Xianting selama bertahun-tahun. Meskipun sekte Wushuang memiliki beberapa kekuatan, itu masih kecil dan rendah hati di depan Xianting. Ao yang tiada taraf terdiam sesaat, lalu berbisik, jika Su Qinger memasuki kolam abadi, dengan keajaiban kolam abadi, dia akan dapat meningkatkan kultivasinya ke puncak. Tidak hanya itu, keadaan pikirannya saat ini dapat disangga. Aku percaya dia akan dilahirkan kembali dengan sukses dan kembali ke puncak kekuasaan dalam waktu singkat. Pada saat itu, tidak ada yang akan menarik perhatiannya lagi. Pada saat itu, dia tidak memiliki tubuh dewa. Ini benar-benar cara sekali dan untuk semua, tapi apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tahu lokasi Xianqi? Apakah kamu akan membawa Qinger ke Xianqi sendirian? Pemimpin Ao berpikir aku tidak memiliki kemampuan ini. Bicaralah dengan jelas, ya. Ao tak tertandingi berkata dengan tidak sopan. Su Yun tersenyum, tapi tidak marah. Dia berkata langsung, pemimpin Ao, waktunya ketat. Mari kita akhiri percakapan kita dulu. Di masa depan, Su Yunding akan datang mengunjungi pemimpin Ao secara langsung. Tolong biarkan Qinger keluar. Aku akan mulai sekarang dan pergi ke Xianqi. Ao Shuang ragu-ragu sejenak, akhirnya mengangguk dan melambai kembali. Segera, sosok Su Qinger muncul di hadapan Su Yun. 1112. Melihat Su Qinger, Su Yun merasa lega. Bahkan, dia masih khawatir Ao Shuang akan menggertak Su Qinger. Lagi pula,
Dia belum menebak pikiran Ao Shuang sampai sekarang, tetapi melihat bahwa pihak lain melepaskan Su Qinger dengan begitu mudah, itu sudah cukup untuk melihat bahwa Ao Shuang bukanlah jenis keberadaan yang berkomplot melawan tubuh dewa. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Su Yun memuntahkan udara busuk dan tersenyum. Puan muda. Melihat Su Yun di luar, Su Qinger sangat bersemangat sehingga dia langsung bergegas ke pelukan Su Yun. Memiringkan, Su Yun menangis pelan dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Su Qinger. Wajahnya penuh dengan warna yang menggemaskan. Aku tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda di sini. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini, Tuan Muda? Kemana saja kamu? Qinger sangat merindukanmu. Hatinya, tetapi sulit untuk dimuntahkan dalam waktu sesingkat itu. Qinger, jangan banyak bicara. Kita akan membicarakannya di jalan. Ikuti aku dulu dan aku akan membawamu ke suatu tempat. Kata Su Yun. Bagus. Qinger mengangguk dengan terampil, meraih tangan Su Yun dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Su Yun. Saat itu, Ao Shuang di belakang tiba-tiba berteriak. Tubuh Su Yun menegang, menoleh dan memandang Ao Shuang di belakangnya, tetapi melihatnya menggumamkan bibir bawahnya dan berkata dengan lemah, apakah kamu yakin ingin pergi ke Xianqi? Oke. Bawa dia bersamamu. Pemimpin Ao, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Su Yun merasa bahwa Ao Shuang sepertinya memiliki sesuatu untuk dijelaskan, tetapi sulit untuk berbicara. Dia diam. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan berteriak kepada saudara perempuan bebek sangguan yang masih menatap Su Qinger dan Su Yun di antara kerumunan, adik bebek, ke sini. Ya, ayah. Saudari sangguan yang merasa aneh, tetapi dia keluar dari kerumunan. Orang-orang yang tak tertandingi, lihat aku dan aku akan melihatmu. Masing-masing masih tertutup kabut. Mata adik perempuan sangguan yang penuh dengan keraguan. Dia datang ke awal tak tertandingi, tetapi melihat ayahnya tiba-tiba menarik tangannya dan mendorong pria itu ke depan. Su Yun menatap adik perempuan sangguan yang dan samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia tidak berbicara. Dia mendengarkan Ao Shuang. Su Yun, aku percaya hubungan antara kamu dan Su Qinger pasti tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dipatahkan. Bilah yang tajam tidak dapat dipotong tanpa kapak yang tajam, bukan? Su Yun mengangguk tanpa ragu-ragu. Tangan kecil Su Qinger mau tidak mau mengencang. Kalau begitu, aku lebih yakin bahwa kamu tidak akan membiarkan Su Qinger jatuh ke dalam bahaya, kamu juga tidak akan membiarkan dirimu jatuh ke jalan buntu. Ao Shuang berkata dengan tenang, aku tidak tahu siapa kamu atau hubungan apa yang kamu miliki dengan Qin Qianlong, tetapi aku merasa bahwa kamu harus memiliki kemampuan dan energi kamu. Karena kamu telah membuat keputusan ini, kamu tidak akan pernah menyakiti Qinger. Meskipun Xianqi berbahaya, aku kira kamu sebagian besar siap untuk mundur. Dengan cara ini, aku Ao Shuang memiliki permintaan yang tidak baik di sini. Aku harap kamu bisa setuju. Pemimpin Ao ingin aku membawa Nona Sangguan bersamaku selama perjalanan ke Xianqi ini, kan? Kata Su Yun dan. Bagus. Ao Shuang mengangguk langsung dan berkata terus terang, ada sedikit kesalahpahaman antara aku dan Qing Cheng di masa lalu, sehingga dia dan anak-anaknya telah tinggal di daratan Tianwu. Dia telah banyak menderita dan menderita banyak keluhan. Aku berutang budi, banyak ke Qing Cheng dan banyak ke bebek saudara perempuan aku. Meskipun keluarga kami telah bersatu kembali sekarang, aku senang dan khawatir tentang kedatangan bebek saudara perempuan aku. Putri aku dapat menemani aku senang aku tidak bisa tidur, tapi kekuatannya terlalu lemah. Di tempat seperti negeri dongeng, pasti sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun aku membiarkan dia mengambil harta Tian Cai dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menyebarkan keterampilan dan meningkatkan prestasi untuknya, betapa sulitnya untuk meningkatkan praktisi spiritual biasa ke alam abadi. Setidaknya sekarang aku tidak bisa melakukannya, tetapi, jika ada efek magis Xianqi, situasinya akan berbeda. Bahkan budidaya Mei yang pasti akan dapat naik ke langit selangkah demi selangkah dan jadilah Im yang hebat ortal melalui kekuatan magis Xianqi. Aku tidak ingin dia menjadi luar biasa, setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak apa-apa, harapan aku saat ini adalah dia bisa aman. Su Yun, jika kamu tidak merasa kesulitan, bisakah kamu menyetujui permintaanku dan membawa Mei yang bersamamu? Berbicara tentang ini, Ao Shuang langsung mengambil langkah maju dan membungkuk pada Su Yun. Melihat adegan ini, Su Yun tercengang, dan para murid dari sekte yang tak tertandingi di sekitarnya tercengang. Saudari Sangguan yang tinggal di tempatnya, dan kepalanya kosong. Siapa Ao Shuang? Itu adalah pemimpin sekte tak tertandingi. Meskipun sekte tak tertandingi bukanlah sekte teratas di dunia peri, Ao tak tertandingi adalah orang dengan kepala dan wajah. Dia memiliki karakter yang bangga dan tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Bahkan jika kekuatan pihak lain lebih kuat darinya, dia tidak akan menyerah. Tapi sekarang dia tunduk pada makhluk abadi yang aneh untuk putrinya. Apakah dia saling memohon? Ayah. Kakak Sangguan yang tidak bisa menahannya lagi. Matanya menangis dan meledak ke pelukan Ao yang tak tertandingi dengan tangisan. Pada saat ini, saudara perempuan Sangguan yang merasakan cinta ayah, yang selalu mengetahui keberadaannya tetapi tidak dapat merasakan keberadaannya. Betapa suci. Tubuh Ao menegang sejenak. Akhirnya, dia meletakkan tangannya di punggung saudara perempuan Sangguan yang memeluknya dengan lembut, dan berbisik, Kakak Yang, ayah berutang banyak padamu kepada ibumu, dan aku minta maaf untuk ibu dan anakmu. Bertahun-tahun.
Aku tidak bersalah, aku hanya... Saudari Sangguan yang berkata, tetapi air mata tidak bisa tidak mengalir dari matanya. Tak perlu dikatakan, anakku, kali ini, menurut ayahku, negeri dongeng adalah tempat yang sangat kacau. Sekte yang tak tertandingi bukanlah sekte tuan. Untuk bertahan hidup di sini, kamu juga harus memiliki kultivasi yang kuat. Kekuatanmu saat ini, jika kamu bepergian sendirian, kamu akan ditangkap oleh yang abadi sebagai bahan untuk alkimia. Oleh karena itu, aku harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu yang kuat. Aku tidak ingin kekuatan yang kuat, senang tinggal di sekolah yang tak tertandingi. Tapi negeri dongeng tidak sedamai kelihatannya. Ayah tidak bisa melindungimu selamanya. Kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Ao Shuang menghela nafas. Begitu saudara perempuan Sangguan yang mendengar ini, dia menangis lebih keras. Meskipun saudara perempuan Sangguan yang dilahirkan seperti seorang gadis kecil, suasana hatinya sebenarnya sangat dewasa. Tidak peduli siapa yang sukses dan mampu, dia tetaplah seorang anak di depan orang tuanya. Melihat adegan ini, Su Yun di dekatnya merasa seperti ditarik. Dia memikirkan orang tuanya yang belum bertemu, dan memikirkan Su Sentian dan Sen Suexue. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan nafas. Pemimpin Ao, kamu sekte yang tak tertandingi telah melakukan yang terbaik untuk melindungi Qinger. Su Yun sudah mengingat kebaikan ini. Bagaimana mungkin dia tidak setuju dengan ini? Karena pemimpin Ao mempercayai Su Yun dan mempercayakan Nona Sangguan kepadaku, Su Yun akan melindunginya. Nona Sangguan dan bawa mereka ke Xianqi. Kata Su Yun. Yah, itu membantu. Ao yang tak tertandingi mengangguk, lalu melepaskan tangannya dan berkata kepada saudara perempuan Sangguan yang, pergi sekarang. Saudari Sangguan yang juga mengerti maksud Ao Shuang. Bahkan, dia juga mendambakan kekuatan di dalam hatinya. Karena itu adalah keputusan ayahnya, dia belum siap untuk membantah, jadi dia mengangguk dengan terampil, ayah, hati-hati. Aku akan menunggumu kembali. Sehat. Saudari Sangguan yang diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya, berbalik dan menatap mata merahnya dan terbang ke Su Yun. Su Yun melirik bebek saudari resmi dan tidak berbicara. Sebaliknya, Su Qinger bergegas menghiburnya. Yah, waktu mendesak, belum terlambat. Jika ada yang ingin kamu katakan di jalan, ayo pergi. Kata Su Yun dan... Ya. Kedua wanita itu mengangguk dan terbang langsung ke depan bersama Su Yun. Ao Shuang berdiri dengan tenang dan menyaksikan ketiganya pergi. Segera, awan tempat Wu Shuang mengirim orang menghilang di belakang ketiganya. Tapi setelah terbang sejenak, Su Yun berhenti. Apa masalahnya? Putri kedua yang mengikuti mau tak mau bertanya pada Su Yun. Ini terlalu lambat, Su Yun berkata sambil menurunkan kotak pedang yang dia bawa di pinggangnya. Terlalu lambat, apakah kamu perlu mengaktifkan roh abadi? Qinger memiliki tubuh dewa untuk melindunginya. Ketika dia mencapai level ini, hampir tidak ada hambatan untuk kultivasinya. Jika bukan karena keadaan pikirannya yang sulit untuk dijaga, mungkin dia bisa langsung bergegas ke alam. Dewa Ling Xuan, sekarang dia adalah orang yang kuat, tetapi Nona Sangguan, kamu tidak bisa. Kultivasi kamu terlalu rendah. Jika kamu terus seperti ini, aku khawatir akan membutuhkan setidaknya 5 atau 6 hari untuk mencapai lokasi Xianqi. Su Yun berkata dengan lemah. Adik perempuan Sangguan yang terkejut, saat ini, Qinger sudah menjadi ahli. Dia telah memasuki ranah Ling Xuan abadi. Aku tidak tahu berapa banyak produk, tetapi tidak akan pernah rendah, tetapi bagaimana kamu melihatnya? Melalui kekuatan Qinger. Qinger seharusnya berada di ranah 5-6 tingkat Ling Xuan abadi, tetapi ranahnya kosong. Dia tidak memiliki nama asli. Meskipun dia telah memasuki ranah ini, dia tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan yang dimiliki orang-orang di dalamnya. Alam ini seharusnya, bagaimana aku tidak bisa melihatnya? Su Yun berkata dengan lemah, dan Suaner berkata kepada putri kedua, kamu akan merilekskan seluruh tubuhmu. Putri kedua tercengang, tetapi dia tidak membantah kata-kata Su Yun dan segera melakukan apa yang dia katakan. Namun, begitu mereka selesai, Su Yun langsung mengangkat kotak pedang dan menutupi kepala kedua wanita itu. Cahaya putih keluar dari kotak pedang, seperti mulut besar binatang buas, menelan kedua wanita itu. Dalam sekejap, kedua wanita itu menghilang dan tersedot ke dalam kotak pedang. Di sini. Su Yun, apa yang kamu lakukan? Saudari Sangguan yang berteriak panik. Jangan khawatir, ini adalah dunia kotak pedang. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada kamu sekarang, tetapi ada seorang gadis bernama Ling Qingyu yang akan menjelaskan kepada kamu. Yah, jangan bicara omong kosong, aku pergi ke jalanku. Su Yun berteriak ke kotak pedang, lalu menggantungnya di belakang, mendesak semua ki abadi dan bergegas langsung ke selatan dunia peri. 1113. Lokasi Xianqi masih agak jauh dari lokasi Su Yun saat ini. Jika Su Yun mendesaki untuk pergi siang dan malam, aku khawatir dia bisa tiba dalam waktu kurang dari sehari, tetapi harganya juga sedikit. Xianqi-nya akan segera dikonsumsi. Ketika orang tiba di sana, tidak ada Xianqi untuk digunakan. Jika Su Yun memulihkan Xianqi-nya, itu akan memakan banyak waktu. Dengan melakukan itu, tidak ada artinya untuk terburu-buru. Dia melesat maju dengan pil di mulutnya. Meski kenyataannya seperti ini, dia tetap tidak mau menyerah. Sudah terlambat untuk memikirkan cara lain, jadi dia hanya bisa berjuang keras. Di langit biru,
kamu hanya dapat melihat bayangan sisa, yang masih merupakan bayangan sisa awan putih pada saat terburu-buru gila. Setengah hari kemudian, keabadian Suyun cukup rendah. Sangat sulit untuk terus berjalan saat ini. Kinger. Dia menghela napas berat dan berteriak ke dalam kotak pedang. Tuan muda, ada apa? Suara Su Kinger keluar. Kau menggantikanku. Suyun berkata bahwa dia tidak bisa bertahan. Su Kinger juga Huizi Lansin. Dia mengerti maksud Suyun. Ketika Suyun membuka kotak pedang, dia segera terbang keluar, mengambil kotak pedang Suyun, dan memegang kotak pedang Suyun dengan tangan yang lain. Tuan muda, ini sulit. Biarkan Kinger melakukan hal berikutnya. Su Kinger berkata dengan lembut. Suyun mengangguk dan mengatakan omong kosong. Dia berubah menjadi cahaya dan berlari ke kotak pedang. Su Kinger segera memegang kotak pedang di kedua tangan, mendesak Ki Abadi dan bergegas ke depan. Dalam hal kelas, kultivasi Su Kinger saat ini jauh lebih baik daripada Suyun, tetapi dalam hal kekuatan, Su Kinger di negara bagian ini dapat bermain setidaknya 10. Namun, Ki Abadi Su Kinger tidak buruk sama sekali. Setidaknya dia harus mengejar jalan berikutnya dan menjadi sangat santai. Setelah memasuki kotak pedang, Suyun terhuyung-huyung dan terbang ke platform pedang tidak jauh. Bebek saudara perempuan Sangguan melihat sekeliling dengan gelisah, dan jauh darinya, Ling Qingyu, berpakaian putih dan bertelanjang kaki, sedang duduk di tanah dengan ketidakpuasan tebal di wajahnya dan menatap bebek saudara perempuan Sangguan. Suyun, kamu di sini. Mungkin dia ditatap oleh Ling Qingyu dan merasa tidak nyaman. Saudari Sangguan yang merunduk di sana melihat Suyun terbang, seolah-olah dia melihat juru selamat dan bergegas menemuinya. Tapi begitu dia mendekati Suyun, yang jatuh di platform pedang, tersandung dan jatuh ke depan. Adik perempuan Sangguan, yang tercengang. Sebelum dia bisa membantunya, dia langsung ditekan oleh pria jangkung dan kuat itu. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hendak mendesak napasnya untuk melambai kembali, tetapi melihat wajah pucatnya, dia tidak berani mendesak napas karena takut menyakitinya. Ah! Tiba-tiba, bebek saudara perempuan Sangguan berteriak pelan, wajah kecilnya berubah merah, dan orang itu gemetar. Satu tidak stabil dan jatuh langsung ke tanah. Mereka berguling bersama, terjebak bersama, dan tidak bisa bangun lagi. Ling Qingyu melihatnya di kejauhan, dan sepasang mata yang cerah menatap besar. Saat ini, Suyun menekan tubuh halus bebek saudara perempuan Sangguan. Rambut pink panjangnya berantakan. Dia menutup matanya dan tidak berani melihat. Pipinya sudah merah dan meneteskan darah. Suyun setengah terbuka dan terengah-engah pada bebek saudara perempuan Sangguan di bawahnya. Apa yang membuat Ling Qingyu marah adalah tangan kanannya benar-benar menutupi dada saudara perempuan Sangguan Dak saat ini. Saudari Sangguan yang tertegun. Kemudian dia merasakan perbedaan di dadanya. Wajah kecil itu segera menjadi aneh. Bibir merah mudanya bergetar dan matanya terbuka lebar. Kamu dan kamu. Suara Ling Qingyu bergetar. Suyun menyadari ada yang tidak beres dan segera bangkit, tapi dia terlalu lemah. Ketika dia bangun, dia hampir jatuh. Melihat ini, bebek saudara perempuan Sangguan terbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Bahkan jika Suyun memiliki kulit yang tebal, dia akan merasa malu saat ini. Dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan canggung, "Maaf, Nona Sangguan. Itu kecelakaan." Mata Sangguan Mei yang masih terbuka lebar. Setelah waktu yang lama, dia perlahan bangkit, tetapi tubuhnya masih sedikit gemetar. Jelas bahwa dia tidak kehilangan akal sehatnya dari kecelakaan tadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bebek adik Sangguan diam-diam pergi ke samping untuk melakukannya, tetapi kepalanya sangat rendah dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Suyun terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya. Tentu saja, dia juga merasakan ledakan mata yang sangat menarik di dekatnya. Alih-alih menatap pemilik mata, dia hanya duduk dan bermeditasi untuk mengatur napas. Bersenandung. Ling Qingyu tidak tahu pemikiran hati-hati Suyun. Dia bersenandung. Dia memegang dadanya yang renyah di tangan kecilnya, menoleh dan melihat ke kejauhan. Dia terlalu malas untuk melihat barang-barang Suyun lagi. Pada saat ini, yang terbaik adalah memilih diam. Suyun menarik napas dan perlahan mengkondisikan denyut nadi abadi di tubuhnya, menenangkan mata abadi, sehingga mata abadi memiliki lebih banyak kekuatan cadangan untuk menghasilkan lebih banyak ki abadi. Setelah terobosan budidaya, mata abadi dan vena abadi lebih padat dan keras dari sebelumnya. Jika mereka ditempatkan di benua Tianwu, pembuluh darah abadi di tubuh Suyun sudah cukup untuk membelah gunung. Tapi di negeri dongeng, intensitas ini jelas tidak cukup. Tubuhnya bersinar, dan wajahnya yang pucat menjadi kemerahan seiring berjalannya waktu. Cahaya dipantulkan dengan sangat cemerlang, seolah-olah seluruh orang akan bangkit. Saudari Sangguan yang menunduk di sana merasakan cahaya yang sedikit menyilaukan, dan mau tak mau mengangkat matanya dan menatap Suyun. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Suyun? Saudari Sangguan yang mau tak mau bertanya. Dia memulihkan roh abadi yang dikonsumsi. Ling Qingyu di kejauhan menyapu matanya dan berkata dengan lemah. Kembalikan keabadian. Tapi apa yang terjadi dengan roh peri yang melonjak di sekelilingnya? Apakah ini roh abadi dalam dirinya? Jika demikian, berapa banyak ki abadi yang harus dia miliki di tubuhnya? Kakak Sangguan yang hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia bisa merasakan ki abadi yang mengambang di dekat Suyun. Bahkan Su Kinger tidak bisa memancarkan ki abadi ini.
Menurut apa yang dikatakan Su Yun sebelumnya, kultivasi Su Yun tidak boleh melebihi 5 tingkat lingsuan abadi, tetapi mengapa dia bisa memberi dirinya perasaan seperti itu? Mata saudara perempuan Sang Guan yang sedikit bingung. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang ini lebih dan lebih. Aku tidak tahu berapa lama. Halo di permukaan tubuh Su Yun mulai redup. Tak lama, dia menarik napas dan membuka kembali matanya. Bagaimana perasaanmu, Su Yun? Jalan hujan ringan Ling Qing. Sangat bagus. Su Yun menjawab dengan canggung. Meskipun Ling Qingyu mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dia memiliki hantu di hatinya. Secara alami, itu sangat kosong. Nafas di dunia kotak pedang hampir dibuat khusus untukmu. Kamu mengembalikan nafas di sini. Aura yang diisi di dunia pedang akan bekerja sama denganmu untuk menyerap. Meskipun ada dunia peri di luar, ini akan menjadi tempat terbaik agar kamu sembuh. Jalan dingin hujan Ling Qing. Su Yun terkejut, cerah dan hujan, mengapa kamu tidak membicarakannya sebelumnya? Dan aku belum pernah merasakan keajaiban di dunia kotak pedang sebelumnya. Tanpa diduga, Ling Qingyu ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, itu karena perubahan di dunia pedang telah terjadi baru-baru ini. Ling Qingyu tampak sedikit salah. Hati Su Yun sedikit terkejut dan berbisik, Qingyu, apakah ada yang salah? Kamu tidak perlu tahu banyak untuk saat ini. Bicaralah dengan cepat. Kamu harus berurusan dengan Xianqi dulu. Karena ada sesuatu, setidaknya kamu harus memberitahu aku, kalau tidak kamu gantung aku sekarang. Aku tidak bisa menangani masalah Xianqi dengan baik, dan aku akan terganggu. Su Yun berkata dengan keras kepala. Ling Qingyu sangat mengenal Su Yun. Dia tahu karakternya. Jika dia tidak mengatakannya, dia hanya akan lebih khawatir dan terganggu. Dia berpikir sejenak dan berbisik, dunia kotak pedang lahir untuk menekan pedang pembunuh dunia, dan perubahannya secara alami untuk pedang pembunuh dunia. Pedang yang ganas. Alis Su Yun membeku. Pedang yang ganas telah mengendur terlalu banyak baru-baru ini. Pedang di dalam kotak pedang hampir secara spontan mengorbankan kekuatan pedangnya sendiri untuk menekan pedang yang ganas itu. Tidak heran aku tidak merasa berguna seperti sebelumnya ketika aku menggunakan pedang mati baru-baru ini. Sebagai pedang pertama, pedang mati secara alami menanggung tekanan terbesar. Kekuatan pedangnya dikonsumsi terlalu cepat dan diambil olehmu. Aku khawatir kekuatannya tidak sekuat 3 lapisan sebelumnya. Alasan mengapa kamu menyadarinya hanya karena kekuatanmu meningkat terlalu cepat. Bagaimana pedang sengit itu sekarang? Sudah ditekan untuk saat ini. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang mereka telah ditekan, tetapi mereka tidak dapat ditekan selamanya. Kekuatan pedang dari pedang-pedang ini akan habis suatu hari nanti. Jika mereka melanjutkan, pedang yang ganas itu akan melepaskan diri dari belenggu kotak pedang dan muncul kembali di dunia. Cerah dan hujan, beritahu aku cara untuk terus menekan pedang ganas. Apakah kamu mengumpulkan pedang terkenal lainnya dan mengisinya di kotak pedang? Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada yang ingin melihat pedang ganas menghancurkan dunia, dan Su Yun tidak mau. Bahkan jika itu bukan demi kebenaran, itu hanya untuk dirinya sendiri. Hal ini tidak bisa diabaikan. Terlebih lagi, pedang ganas ada di sekelilingnya. Setelah pecah, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Meskipun layak untuk mengisi pedang terkenal, sudah terlambat sekarang. Pedang di kotak pedang hampir seluruhnya. Bahkan jika kamu menemukan pedang terkenal kuat lainnya untuk mengisi kotak pedang, aku khawatir itu akan menjadi kontraproduktif. Itu tidak hanya tidak akan berpengaruh, tetapi akan menyebabkan konflik pedang suci lainnya. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, susunan pedang di seluruh kotak pedang seperti susunan pedang besar, dan pedang ganas berada di tengah susunan pedang. Tidak peduli pedang mana yang kamu masukkan, itu terikat untuk menghancurkan kekuatan pedang dari susunan pedang. Lalu kenapa aku mengambil pedang itu? Memang ada pengaruhnya ketika kamu mengambil pedang, tapi itu tidak besar. Sama seperti kamu terus mengambil pedang, segel dari susunan pedang akan melonggar. Itu sebabnya aku bilang untuk tidak menggunakan kotak pedang dulu, karena keganasannya. Pedang sengit menjadi semakin ganas. Alis Su Yun tenggelam saat mendengar ini. Dia menutup matanya dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia menghela nafas dan berbisik, sepertinya kita harus menghubungi Jianzu sesegera mungkin. 1114. Dibandingkan dengan kotak pedang tanpa batas, Su Yun percaya bahwa Jianzu akan tahu lebih baik darinya atau bahkan Ling Qingyu, terutama tentang pedang yang ganas. Jika dia punya, pasti ada jalan. Masalah pedang sengit dikesampingkan untuk saat ini. Su Yun, sebaiknya kamu segera memulihkan napas. Aku pikir King Er harus menghabiskan seluruh napasnya dalam waktu singkat. Kamu harus berurusan dengan orang-orang di Xianting. Dan orang-orang kuat di segala arah. Jika Ki Abadi tidak cukup, itu sudah berakhir. Kata Ling Qingyu. Su Yun mengangguk dan tidak berani berbicara lagi. Dia dengan cepat menyilangkan lututnya dan terus memulihkan diri. Ling Qingyu melirik Su Yun dan berjalan tepat di belakangnya. Dia mengulurkan tangan putihnya dan menekannya di punggung Su Yun. Su Yun tercengang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ling Qingyu di belakangnya. Dia tertegun dan berkata, Qingyu, apa yang kamu lakukan? Konsumsi Ki Abadi kamu terlalu besar. Aku tidak puas dengan itu untuk sementara waktu. Aku telah berlatih di kotak pedang untuk sementara waktu. Aku memiliki banyak napas di tubuh aku. Aku menuangkannya ke dalam tubuh kamu untuk membantu kamu pulih dengan cepat. Meskipun kultivasi aku tidak tinggi dan napas aku tidak cukup murni, itu masih berguna. Su Yun ingin menolak,
Tetapi pada saat ini, Ling Qingyu membuat suara lagi, jika kamu tidak memiliki cukup napas dan mengalami kecelakaan nanti, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Suyun, aku bukan untukmu, aku hanya untuk diriku sendiri, oke? Ling Qingyu berkata begitu. Apa alasan Suyun harus menolak? Ketika nafas memasuki tubuh, Suyun tiba-tiba merasa hangat di sekujur tubuh. Bau ini tidak kuat, tetapi sangat nyaman. Mereka mengalir ke nadi abadi seperti sentuhan musim semi yang jernih. Sesaat kemudian, Ling Qingyu mengangkat tangan Su dan Suyun pulih. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Dia menemukan bahwa matanya yang abadi sepertinya dirangsang oleh sesuatu saat ini, seperti air mancur. Mereka dengan panik mengangkut gas abadi ke dalam pembuluh darah abadi. Sumber gas abadi terus-menerus, kuat dan besar. Dalam sekejap mata, dia mengisi sebagian besar pembuluh darah abadi di tubuhnya. Suyun tercengang. Dia tidak bisa menjelaskan fenomena aneh itu sama sekali. Suyun, ada apa? Di sebelah Ling Qingyu bertanya dengan bingung. Suyun menatap tangannya, kehilangan matanya, menggelengkan kepalanya sesaat kemudian dan berkata, entah bagaimana, ki abadi di tubuhku tiba-tiba penuh. Betulkah? Ling Qingyu mendengar ini dan berkata dengan bangga, apa yang aku katakan sebelumnya. Dunia kotak pedang benar-benar luar biasa. Kekuatan pedang itu tepat untuk kamu. Kamu dapat menyerapnya. Kamu tidak dapat menembus kultivasi. Apakah itu kekuatan pedang yang dipancarkan oleh pedang suci ketika mereka menekan pedang ganas itu? Suyun berbisik, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Tapi karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia tidak memikirkannya. Dia berdiri, mengambil pil dan menelan beberapa. Kemudian dengan satu pukulan tangan, kekosongan di depannya berputar, dan sebuah gambar muncul di hadapannya, yang merupakan gambar di luar kotak pedang. Saat ini, Su Qinger masih dalam perjalanan. Awan yang beriak di sekelilingnya hampir tidak berbentuk, tetapi dahinya penuh dengan keringat. Wajah kecilnya seputih kertas dan mulut kecilnya sedikit terbuka. Dia sudah mulai bernafas. Suyun menatap mata Qinger sejenak dan berbisik, Qinger hampir kelelahan. Aku yakin itu tidak jauh dari lokasi Xianqi. Cerah dan hujan, Nona Sangguan, kamu tetap di sini. Aku akan mengganti King Er dan serahkan hal berikutnya padaku. Suyun berkata dan melompat keluar dari dunia kotak pedang. Setelah beberapa saat, Su Qinger jatuh. Melihat ini, bebek saudara perempuan Sangguan yang jauh buru-buru terbang, membawanya ke bawah dan perlahan-lahan meletakkannya di platform pedang. Semuanya seperti yang diharapkan Suyun. Kecepatan dan efisiensi Su Qinger tidak mengecewakan Suyun. Ketika napasnya hampir habis, Suyun dekat dengan Xianqi. Daerah ini, yang disebut gugusan awan dingin, adalah tempat terpencil di selatan negeri dongeng. Tidak ada sekte abadi di dekatnya. Hanya ada dua kota abadi dengan keabadian yang tersebar. Dikatakan bahwa awan di daerah ini sekeras dan sedingin es. Bahkan jika makhluk abadi menyentuh awan es, mereka tidak tahan. Faktanya, awan abadi biasa dapat melewatinya, tetapi awan tebal sangat sulit untuk dilewati, dan awan es bahkan lebih tidak mungkin. Di awan dingin ini, bahkan ada sejumlah besar bintang batu bergerak. Bintang-bintang batu ini dipengaruhi oleh medan magnet yang tidak dapat dijelaskan di wilayah tersebut dan berayun di antara awan es seperti anak panah yang terbang tidak teratur. Yang mengejutkan orang-orang abadi, awan es ini seperti es, tetapi seperti udara. Mereka dapat melakukan antar jemput dengan bebas melalui awan es. Tidak mungkin untuk mencegah. Penetrasi bintang batu sangat kuat. Mereka yang di bawah 5 tingkat lingsuan abadi langsung melewati peti, dan yang di atas juga sulit untuk dicegah. Oleh karena itu, gugus bintang awan dingin adalah tempat yang benar-benar berbahaya bagi makhluk abadi. Umumnya, abadi tidak akan dekat dengan area ini. Tentu saja, panen yang didambakan seringkali berada di balik bahaya. Gugusan awan dingin terlalu berbahaya, jadi tidak banyak yang abadi di sini. Kecuali beberapa kota peribobrok di sekitarnya, hampir tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, ada sejumlah besar area penambangan Lingxi yang belum dimanfaatkan di klaster, dan Lingxi di area penambangan Lingxi ini memiliki kemurnian tinggi, dapat digunakan untuk membuat barang abadi yang sangat baik. Ketika Suyun baru saja memasuki kelompok bintang awan dingin, dia terkikis oleh dingin yang menembus tulang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berayun. Bahkan jika itu adalah tempat berlindung dari jubah suci kerajaan, dia tidak tahan. Dia berjalan di sepanjang jalur tanpa bintang paling terkenal di gugusan awan dingin, yang tidak tertutup oleh medan magnet, dan bintang batu tidak akan muncul di jalur ini. Dia terbang dengan cepat, dan matanya terus melihat sekeliling. Menurut berita dari Gong Sun Lang, Xianqi berada di ujung bintang awan dingin. Itu tidak jauh dari akhir. Dengan cara ini, dia harus segera bertemu dengan orang-orang Xianting. Hah. Tiba-tiba, Suyun memperhatikan sesuatu, alisnya sedikit terpelintir, langsung mengaktifkan jubah kekaisaran suci, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah. Hanya melihat jalan di depan, sesosok tiba-tiba bergegas. Itu adalah seorang pria dengan rambut pendek dan baju besi abu-abu. Wajah pria itu bersinar. Dia seharusnya menutupi penampilannya dengan sihir. Dia memegang pisau di satu tangan dan terbang ke depan seperti orang gila. Tubuhnya penuh darah, armor di tubuhnya juga hancur. Seluruh orang itu sangat malu. Namun, dibandingkan dengan orang ini, Suyun lebih memperhatikan nafas kuat dari mereka yang mendekat dengan cepat di sini. Wosh, wosh, wosh.
Beberapa lightsaber emas tiba-tiba terbang dari langit, berputar langsung di udara dan melintas di depan pria berambut pendek yang melarikan diri itu. Wajah pria itu tiba-tiba berubah dan dengan cepat berbalik untuk melewati pedang tajam ini. Tapi pedang tajam ini bergerak dalam sekejap, dan lingkaran bayangan pedang emas berputar keluar, seperti mulut besar binatang buas, yang langsung menelan pria itu. Sesaat kemudian, pedang emas itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi cahaya keemasan, menembus jantung pria itu, dan terbang menuju nafas di belakang. Melihat pria itu, dia membeku, seperti ukiran batu, masih mengambang di tempatnya. Su Yun, yang tidak terlihat di satu sisi, tampak pucat. Pedang emas juga merupakan teknik pedang yang sangat indah. Pria itu sudah mati dan tidak punya cara untuk hidup. Tubuhnya mulai bergerak, dan darahnya seperti air mancur. Potongan daging tubuhnya mulai terkelupas. Dalam sekejap mata, seluruh orang berubah menjadi lebih dari 1000 potong daging dan jatuh. Jiwa yang sempurna dan segar muncul di depan mata dengan jatuhnya potongan daging. Begitu jiwa itu muncul, dia ingin melarikan diri lagi, tetapi tidak lama setelah dia bergerak, beberapa sosok berhenti tepat di depannya. Ah! Jiwa berteriak keras, tetapi suaranya tidak banyak. Salah satu sosok langsung meraih jiwa dan mencubitnya. Su Yun segera melihat pakaian orang-orang ini. Giok putih dalam pakaian kerajaan semuanya adalah orang-orang Xianting. Apa yang terjadi? Apakah orang ini melakukan kesalahan? Orang-orang Xianting tidak menangkap, tetapi memilih untuk membunuh secara langsung. Su Yun bingung. Namun, pria Xianting yang memegang jiwa itu langsung merobek jiwa tanpa ragu-ragu, tidak meninggalkan kehidupan sama sekali. Ini berarti benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, beberapa tokoh di sana mulai berbicara. Apakah ini yang terakhir? Ya. Bagus, kalau tidak kita tidak bisa membuat pekerjaan dengan orang dewasa. Siapapun yang berani mengintip ke dalam kolam abadi harus dipotong. Tidak mungkin ada mulut yang hidup. Ya. Segala sesuatu di sekitar Xianqi diblokir. Berita tentang Xianqi akan diumumkan 3 hari kemudian. Baru saja dilaporkan bahwa kandidat Xianqi sudah dalam perjalanan. Mereka diharapkan tiba besok pagi. Ketika mereka tiba, mereka akan dikirim ke Xianqi segera untuk mengolah para ahli untuk Xianting kami. Apakah tidak ada tempat yang tersisa? Kita tidak harus tinggal kali ini. Kita semua menempati semua tempat. Setelah menyerap efek ajaib Xianqi, kita akan segera mengungsi dan mengumumkan lokasinya. Ketika sekte abadi lainnya menemukan di sini terlebih dahulu, kita akan datang ke sini perlahan. Dengan cara ini, kompetisi Xianqi tidak dapat berlangsung kali ini. Yang mulia berarti kami Xianting diam-diam menggunakan Xianqi. Bagus. Hanya saja binatang penjaga di depan Xianqi tampak berbeda dari waktu sebelumnya. Kita belum mulai. Sulit untuk menghadapinya sesuai dengan nafasnya. Sulit untuk dihadapi. Sebuah dengungan dingin meledak, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus memotong binatang penjaga sebelum besok. Kamu tidak boleh menunda rencana apapun. Jika terjadi kesalahan, kamu dapat mengangkat kepala dan mengirimkannya ke orang dewasa. Baiklah. Beberapa suara tampak ketakutan. Berhenti bicara omong kosong dan kembali dulu. Setelah itu, satu orang memimpin dalam terbang ke depan. Namun, sebelum dia bisa terbang jauh, dia tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling, terutama di mana Su Yun berada, dan mau tidak mau melirik lebih jauh. Ada apa dengan Yang Mulia? Pria itu menatap sekeliling sejenak dan berkata, tidak ada. Ketika suara itu jatuh, orang-orang terbang menjauh. Su Yun, yang tetap tidak bergerak dalam kegelapan, menatap orang-orang yang terbang menjauh. Sesaat kemudian, langkahnya bergerak dan mengikuti. 1115. Kekuatan orang-orang Xianting ini harus berada pada tingkat 4 tingkat abadi Lingxuan. Bagi Su Yun, mereka sudah menjadi karakter yang hebat, tetapi dalam aksi Xianting ini, mereka hanya bisa dikatakan sebagai orang Xianting tingkat rendah. Menurut informasi yang diberikan oleh Xiao Lei kepada Su Yun, standar terendah bagi Xianting untuk mengirim dewa abadi yang bertanggung jawab atas Xianqi kali ini adalah 5 produk abadi Lingxuan. Dalam sekte seperti sekte Wenxian, keberadaan Lingxuan abadi Wupin sudah menjadi pemimpin sekte, tetapi di pengadilan abadi, dia hanya anggota pengadilan dan utusan yang mendengarkan kata-katanya. Meskipun Su Yun belajar banyak tentang orang-orang Xianting dan Xianting dari Xiao Lei, itu hanya dari sudut pandang Xiao Lei. Su Yun tidak tahu apa-apa tentang utusan dari pangkat lain, tetapi apa yang dapat disimpulkan Su Yun adalah bahwa orang-orang yang dikirim kali ini tidak dapat mewakili kekuatan keseluruhan Xianting. Para abadi dengan cepat terbang ke posisi Xianqi, mengikuti jalan dan terus berjalan. Ketika mereka mencapai pusat jalan tanpa bintang, mereka berbelok dan menabrak awan es. Mata Su Yun sedikit dingin, tetapi ketika orang-orang itu menabrak awan es itu tidak seperti apa-apa. Tubuh mereka langsung melintas, dan tidak ada bintang batu yang berlarian. Melihat ini, Su Yun tiba-tiba mengerti bahwa awan es di sini sama sekali tidak nyata. Itu semua ilusi, hanya ilusi. Namun, apa yang membuat Su Yun lebih berbeda adalah mengapa ada ilusi di tempat ini. Tempat ini seharusnya menjadi tempat nyata dari awan es. Bahkan jika kamu ingin melemparkan sihir, itu tidak mungkin. Kamu hanya dapat melemparkan sihir kecuali jika kamu ingin memecahkan awan es di sana. Apalagi itu adalah jalan buntu. Kenapa ada yang bisa masuk?
Suyun membungkuk dengan hati-hati, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk menabraknya. Awan es yang tampak dingin dan keras sebenarnya hanyalah lapisan ilusi. Orang-orang memasukinya tanpa hambatan. Sebaliknya, setelah mereka menabraknya, pandangan mereka langsung melebar. Ketika mereka melihatnya dengan seksama, ada sebuah gua yang unik. Di balik ilusi ini, ada saluran panjang. Saluran ini benar-benar berada di dalam awan es, seolah-olah dipatahkan secara paksa oleh seseorang dengan kekuatan sihir. Ini sangat ajaib. Tidak hanya itu, di sekitar terowongan, ada banyak persimpangan segel di permukaan awan es itu. Mereka mendukung terowongan seperti kerangka. Bintang-bintang batu yang mengalir di mana-mana di awan es menabrak persimpangan segel ini dan tidak dapat mematahkannya. Ini seharusnya dilakukan oleh orang-orang Xianting. Tampaknya mereka tahu berita Xianqi sejak lama dan dengan cepat mengatur saluran rahasia seperti itu. Dari batas segel di saluran, mereka tampaknya tidak dapat sepenuhnya memblokir dampak bintang batu. Batas di beberapa tempat sudah menggembung dan tak jauh dari putus. Dapat dilihat bahwa saluran ini hanya digunakan sementara. Kemana bagian itu mengarah? Apakah orang yang terbunuh melarikan diri dari sini? Siapa laki-laki itu? Mengapa kamu dibunuh? Awan kecurigaan menyelimuti hati Suyun. Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap ke depan dan bergerak maju perlahan. Bagian ini sangat tersembunyi dan terletak di awan es sehingga makhluk abadi biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Dia berjalan perlahan ke depan dan menemukan bahwa batas di sekitar terowongan dapat melindungi semua napas di dalam terowongan, belum lagi di luar. Sulit untuk mencium bau roh abadi bahkan di dalam. Aku mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa Xianting berencana untuk memonopoli Xianqi kali ini. Sekarang lihat terowongannya, aku khawatir itu benar. Setelah sekitar setengah kolom dupa, orang-orang berjalan melalui terowongan. Di ujung terowongan, ada lingkaran cahaya berwarna. Suyun berdiri di bagian dalam terowongan dan melihat lingkaran warna dengan wajah yang bermartabat. Apa sekarang? Keluar dari terowongan, atau kembali dengan cara yang sama? Jika kamu memilih untuk keluar, seperti apa ujung terowongan yang lain? Bagaimana jika ada banyak master pengadilan abadi? Suyun tahu terlalu sedikit tentang orang-orang Xianting, terutama tentang para ahli di Xianting. Hanya ada beberapa orang Xianting yang dia hubungi. Kecuali Kong Ling dan Yuan Tianya yang terbunuh, hanya ada Luo Wuling. Namun, orang-orang di Xianting ini hanya dapat dianggap sebagai orang-orang kelas bawah, kelas menengah, dan bahkan orang-orang kelas atas. Suyun tidak tahu siapapun dari mereka, bahkan orang dewasa di kepala gelombang Gongsun hanya dapat dianggap sebagai sosok di bagian bawah tingkat menengah secara tegas. Suyun mengalami pergulatan ideologis yang sengit di otaknya saat ini. Faktanya, musuh terbesarnya dalam aksi Xianqi ini bukanlah binatang penjaga di Xianqi, atau para ahli yang tidak dikenal dari sekte abadi lainnya, tetapi orang-orang dari Xianting. Saat ini, Xianting menempati semua keuntungan. Sebagian besar Xianqi akan jatuh ke tangan mereka, tetapi pentingnya Xianqi bagi Suyun sudah jelas. Jika dia bisa mendapatkan kreasi Xianqi, itu harus sekali dan untuk selamanya. Suyun tidak hanya dapat memperoleh kekuatan besar, tetapi bahkan Kinger dapat menyingkirkan kesulitan yang disebabkan oleh tubuh dewa. Sejauh ini, dia tidak lagi diancam oleh siapapun. Dia melihat kotak pedang yang tergantung di pinggangnya dan melihat lingkaran warna-warni di depannya. Setelah beberapa saat, dia membangkitkan ki abadi di seluruh dan berkumpul di jubah kekaisaran suci. Setelah tubuhnya hampir sepenuhnya transparan dan tidak bergerak, dia berjalan dengan hati-hati menuju Halo. Mendekati lingkaran cahaya, Suyun hampir tidak bisa membuka matanya. Dia menahan ketidaknyamanan dan berjalan maju. Tapi saat dia akan berjalan keluar dari ujung terowongan, beberapa bau samar tiba-tiba muncul di wajahnya. Suyun terkejut dan dengan cepat menempel di dinding terowongan, tidak bergerak. Setelah beberapa napas, 2 atau 3 sosok keluar dari terowongan. Suyun menahan napas dan menatap orang-orang ini. Halo menyebar dan mengungkapkan penampilan mereka. Ketika dia melihat mereka, mereka semua adalah orang-orang Xianting. Mereka tertutup, mengenakan baju besi, dengan pedang lebar dan batu giok putih tergantung di pinggang mereka. Seperti penjaga, mereka berjalan ke depan dengan rapi. Sebanyak 4 orang tanpa ekspresi, meskipun orang-orang ini tidak dapat mendeteksi napas mereka, mereka memiliki niat yang kuat untuk membunuh. Ketika pria itu datang ke tengah terowongan, dia berhenti. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan berdiri di kiri dan kanan. Setelah berdiri, tubuh mereka tiba-tiba mengembun menjadi lapisan tanah yang tebal. Sesaat kemudian, semua orang ini berubah menjadi patung-patung. Suyun sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Apakah ini penjaga Xianting? Tanah di atasnya tampaknya menjadi lapisan pertahanan. Teror pertahanan ini mungkin nomor 2 setelah jubah suci kerajaan. Ada 4 ini orang. Jika ada yang ingin menerobos, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Tapi mengapa orang ditempatkan saat ini? Suyun menarik napas. Jika dia datang 1 langkah lebih lambat, aku khawatir itu tidak akan terjadi. Mudah. Keempatnya menjadi patung, dan dia tidak repot-repot membuang waktu dan berjalan keluar dari terowongan dengan hati-hati. Namun, ketika cahaya di depannya berangsur-angsur memudar, pemandangan di hadapannya benar-benar mengejutkan Suyun. Itu sangat besar, area terbuka tanpa awan es di sekitarnya. Langit penuh dengan warna yang indah, tetapi di tempat yang sangat jauh, di sini ada Streamer seperti air terjun. Streamer jatuh dari langit, melintasi langit, dan langsung ke bawah. Kamu tidak dapat melihat seperti apa di bagian bawah. Di sekitar Streamer, ada banyak orang abadi. Sepintas, setidaknya ada ribuan orang.
Mereka semua sibuk, menyiapkan susunan Dharma dan membangun platform cloud, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Di depan Streamer, sejumlah besar ahli Sianting dalam baju besi dan nafas yang mengerikan telah berkumpul. Mereka menatap Streamer satu persatu, seperti musuh besar, dan banyak orang berduyun-duyun ke arah mereka di kerumunan Sianting di belakang. Beberapa orang memegang senjata ajaib, beberapa orang memegang gulungan dan melihat apa yang ingin mereka tangani. Dalam benak Suyun, kebanyakan orang bergegas ke kolam peri, dan hanya ada satu hal di benaknya, yaitu bagaimana mengalahkan binatang peri penjaga dan memasuki kolam peri untuk menikmati penciptaan langit dan bumi. Tidak ada yang akan melewati Xianqi dan datang ke sisi lain, karena tidak perlu dan tidak terduga seseorang akan bersembunyi di sini. Orang-orang Xianting mengendalikan sisi lain dari kolam Xianqi. Faktanya, mereka sudah memegang kolam Xianqi di tangan mereka. Mereka dapat dengan jelas mengetahui situasi di depan kolam Xianqi. Jika ada yang ingin mengalahkan binatang penjaga dan memasuki kolam Xianqi, mereka dapat mengambil tindakan tepat waktu untuk memastikan bahwa pihak lain tidak dapat memasukinya. Dalam hal ini, kecuali mereka datang ke super kuat legendaris, tidak peduli siapa itu, tidak bisa mengambil tanah Xianqi. Aku tidak menyangka Xianting memiliki rencana seperti itu. Alis Suyun terpelintir rapat. Dalam hal ini, situasinya tidak optimis. Siapa? Ambillah. Tiba-tiba, setelah Streamer, beberapa semburan minuman terdengar, dan kemudian seluruh orang Xianting semua bergerak. Para pejuang segera menutup air terjun Liu Guang dan tampak siap. Tindakan mereka sangat cepat, terlatih, dan berkualitas tinggi. Seperti mesin, alis Suyun menegang dan tangannya segera menyentuh kotak pedang. Pada saat yang sama, dia melangkah mundur dan bersiap untuk melakukannya. Pada saat ini, sebagian besar orang yang berkumpul di depan pita terbang ke pita. Sesaat kemudian, orang-orang ini terbang lagi, namun, dua orang di depan mengawal seseorang yang berpakaian gelap, dengan cahaya di wajahnya dan membuat mantra pengubah wajah, mereka terbang langsung menuju Yuntai di tengah. Lihatlah pakaian pria ini, sepertinya dia bukan dari Xianting. 1116 Subscribe Penatua. Tanpa perlindungan jubah kekaisaran suci, Suyun tidak bisa menyelinap ke sini dengan mudah, tetapi pria itu tampak berbeda. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak ahli Xianting di belakang kolam Xianqi. Dia ditangkap sebelum dia sempat menjawab. Suyun berjalan hati-hati menuju Streamer. Di tengah jalan, orang dewasa di platform cloud mulai menginterogasi pria yang ditangkap. Kamu siapa? Suara rendah keluar dari platform cloud. Suyun mendengar suara itu dan mau tidak mau menghentikan langkahnya. Melihat platform awan, dia melihat seorang pria berjubah emas. Di platform awan, ada dua patung singa batu besar. Di tengah, ada kursi emas. Dua baris orang Xianting berdiri di kiri dan kanan. Pria ini seperti seorang kaisar. Dia duduk di kursi. Di bawah jubah emas ada sepasang mata emas, matanya penuh martabat. Ketika pria itu dibesarkan, seorang pria yang berdiri di depan segera melambai dan mengucapkan mantra, yang segera menghilangkan sihir yang menutupi wajah. Segera, wajah asli pria itu muncul di hadapan semua orang. Gongsun Lang. Suyun terkejut melihat pria itu. Tanpa diduga, pria yang ditangkap itu adalah Gongsun Lang. Suyun tahu bahwa Gongsun Lang telah tiba, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini ditangkap oleh orang-orang Xianting tanpa alasan. Saat ini, Gongsun Lang ketakutan dan gemetar. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia setengah berlutut di tanah, kepalanya tertunduk, dan dia tidak berani menatap orang di depannya. Di mana kamu bertemu pria ini? Seorang peri di sebelahnya memandang Gongsun Lang, menyentuh dagunya dan berkata, "Di mana kamu bertemu?" Pria yang duduk di kursi emas berkata dengan lemah, "Lihat ke atas." "Ya ya." Gongsun Lang mengangkat kepalanya dengan bibir gemetar. "Kamu siapa?" Pria di kursi emas mengulanginya lagi, tetapi 5 kata sederhana ini seperti peringatan terakhir. Jika Gongsun Lang tidak menjawab kali ini, aku khawatir jiwanya akan hilang sepenuhnya. Ayah mertua Sun Lang, yang kecil disebut ayah mertua Sun Lang. Itu utusan eksplorasi roh Xianting kita. Gongsun Lang terbaring di tanah, suaranya bergetar dan berteriak. Apakah kamu dari Xianting? Semua orang tercengang, tetapi pria di kursi emas itu tetap diam. Karena kamu berasal dari Xianting, mengapa kamu datang ke sini secara diam-diam? Kultivasi kamu sangat buruk dan kamu bukan dari departemen kami. Aku tidak berpikir Xianting mengirim kamu ke sini, bukan? Katakan, bagaimana kamu tahu lokasi Xianqi dan siapa yang membiarkan kamu datang ke sini? Apa tujuan kamu di sini? Berikan aku akun yang jujur. Seorang abadi yang tinggi dan kuat menendang Gongsun Lang dan bertanya dengan tegas. Gongsun Lang jatuh dan hampir jatuh dari platform cloud. Dia terlihat sangat malu. Namun, di hadapan begitu banyak ahli, dia tidak berani bernafas atau mengabaikan. Dia berbalik lagi, berbaring di tanah dan berteriak, "Selamatkan hidupmu, orang besar. Orang-orang kecil datang ke sini untuk berbisnis. Aku tidak tahu ini adalah tempat Xianqi, Tuan. Tuangkan hidupmu. Yang kecil-kecil, datang ke sini secara tidak sengaja." Gongsun Lang berteriak kaget dan ketakutan. Suaranya sangat sedih, tetapi Suyun sama sekali tidak tertarik padanya. Sementara perhatian kebanyakan orang tertuju padanya, itu adalah pilihan terbaik untuk memasuki Streamer saat ini. Dekat dengan Streamer, orang-orang masih agak jauh dari para prajurit abadi itu. Baru saja ketika orang-orang ini memasuki pita untuk menangkap Gongsun Lang, Suyun memperhatikan pita dan menemukan bahwa jika orang memasukinya, akan ada riak.
Jubah Kekaisaran Suci hanya menyembunyikannya sepenuhnya, tidak mengubah tubuhnya menjadi ketiadaan. Jika mereka masuk seperti ini, akan ada perubahan, sehingga orang-orang Xianting sadar akan keberadaan mereka. Kita hanya bisa menunggu sampai para pejuang ini memasuki mereka bersama-sama dan kemudian berbaur. Su Yun ingin kembali dengan cara yang sama, melewati terowongan dan pergi ke depan Xianqi, tetapi terowongan itu telah diblokir oleh para prajurit patung itu. Sekarang tidak mungkin untuk kembali. Gong Sun Lang hanya peran kecil pada akhirnya. Jelas, orang dewasa di kursi emas tidak akan membuang banyak waktu untuknya. Namun, dia cukup penasaran bagaimana Gong Sun Lang mengetahui lokasi Xianqi. Bagaimanapun, tanah Xianqi adalah rahasia di Xianting, dan yang bukan peserta tidak mengetahuinya. Tapi interogasi tidak harus dilakukan dengan tangan di kursi emas. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Le Liao, orang ini, aku akan memberikannya padamu. Biarkan dia menceritakan semua yang dia tahu. Aku ingin tahu siapa yang membiarkan dia datang dan siapa yang memberitahunya di mana Xianqi berada." "Baik tuanku." Seorang peri di sebelahnya segera memeluk tinjunya untuk menjawab jalan, dan kemudian langsung meraih gelombang gongsun di tanah dan terbang ke samping. Tak lama, teriakan Gongsun Lang mulai berayun. Sudah larut. Binatang penjaga kali ini jauh lebih istimewa daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena orang-orang telah tiba, mari kita bertindak. Pastikan untuk menyelesaikan binatang penjaga dan melewati kolam peri dalam waktu singkat. Pria dari kursi emas itu berbicara lagi. Ya, setiap orang harus minum. Kemudian terdengar suara klakson di sekitarnya. Melihat para prajurit yang berdiri di depan pita itu bergerak satu demi satu, mereka langsung terbang ke depan, mencabut pedang di pinggang mereka dan menabrak pita itu. Streamer segera melayangkan sejumlah besar riak. Kekuatan para pejuang ini sangat kuat sehingga bukan tidak mungkin untuk memenangkan binatang penjaga. Su Yun mendekat dengan tenang dan menabrak riak sementara riaknya paling padat. Hah! Pada saat ini, orang dewasa yang duduk di kursi emas tiba-tiba membuka matanya dan menatap Streamer dengan tatapan serius. Orang-orang di dekatnya tampak penasaran. Ada apa dengan Yang Mulia? Seseorang bertanya dengan hormat. Tidak ada apa-apa. Pria dari kursi emas menggelengkan kepalanya dengan ringan, tetapi ada cahaya yang bersinar di kedalaman matanya. Menabrak. Sebuah cahaya melayang di matanya. Su Yun tidak bisa membantu menutup matanya. Ketika cahaya itu lemah, semburan aroma datang. Dia dengan hati-hati membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa di belakang pita adalah tanah rumput hijau yang luas. Bunga-bunga bermekaran penuh di rerumputan, di empat penjuru, tapi di sekitar rerumputan, ada berlian besar dan terang. Mereka seperti dinding, benar-benar menutup di sini, dan di atas adalah air terjun Streamer yang cerah dan indah. Su Yun tertegun, tetapi dia segera pulih dan bergegas ke satu sisi. Semakin banyak prajurit datang dari belakang Streamer. Ketika mereka keluar dari Streamer, mereka berbaris secara berurutan dan mulai mendesak metode abadi untuk siap, atau untuk menerapkan mantra yang dapat meningkatkan kemampuan mereka, atau untuk mendesak gulungan. Untuk sementara waktu, mereka bersinar dan indah. Su Yun melihat ke tengah area dan menemukan bahwa di tempat air terjun Streamer jatuh, ada lubang bundar besar seperti berlian. Ada cahaya putih yang dipancarkan dari lubang bundar, seperti naga putih. Bau magis yang tak terkatakan melayang di sepanjang cahaya putih. Ini pasti tempat menuju Xianqi. Setelah semua prajurit ini tiba di sini, mereka tidak banyak ragu. Ketika persiapan selesai, mereka semua menuju lubang bundar. Saat mereka mendekat, raungan pecah dari gua bundar. Mengaum. Seperti auman naga, segala sesuatu di area ini bergetar, dan bahkan pitanya tampak bergetar. Orang-orang melihat suara itu, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut. Kemudian, sosok hitam besar keluar dari lubang bundar. Sebuah momentum tersebar, tapi itu tidak kuat. Pertama, kepala muncul. Itu adalah kepala besar seperti bukit, dengan mata tembaga bundar, satu sudut hitam di dahi, ditutupi dengan sisik ikan, dan telinganya sebesar telinga. Kemudian itu adalah tubuh. Tubuhnya sangat kuat, berbentuk seperti singa dan harimau, dengan 4 cakar, semuanya seperti pilar surga, dan akhirnya ekor. Sebuah ekor panjang terlempar ke belakang, rambut di ujung ekor seperti pisau tajam, terutama tajam dan kuat. Kelihatannya seperti kirin, tetapi banyak tempat yang sangat berbeda dari kirin. Su Yun melihat makhluk seperti itu untuk pertama kalinya. Aku percaya orang-orang di Xianting itu sama. Itu lahir di Xianqi, tetapi tidak ada rasa keabadian di mana-mana. Sebaliknya, itu lebih seperti iblis, terutama suasana kekerasan, yang membuat orang menggigil. Siapa yang bisa menghubungkannya dengan Xianqi? Apakah kalian yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati yang datang ke sini untuk mengganggu mimpi indahku? Mata ganas makhluk itu menatap orang-orang Xianting ini, dan gas putih keluar dari lubang hidungnya yang besar, tampak seperti kemarahan. Faktanya, kita tidak bisa menaklukkannya. Kita harus membunuhnya secara langsung. Kita harus menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pemimpin pengadilan abadi berteriak langsung. Tanpa basa-basi, dia bergegas ke makhluk itu. Yang lain segera mengikuti, dan kerumunan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat melewatinya seperti anak panah. Makhluk itu terbang menjadi marah dan meraung, "Bajingan, aku air peri. Bayangkan aku air peri, itu akan membunuhku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi."
Setelah itu, mulut besar makhluk yang penuh dengan gading itu menyemburkan api gelap. Orang-orang Sianting itu segera ditelan api. Namun, setelah kebakaran, orang-orang ini tidak mengalami banyak kerusakan. Mereka langsung mendekati tubuh makhluk itu dan menutupinya dengan pisau tajam. Tak lama, teriakan melengking keluar dari mulut makhluk itu. Seberapa kuat? Suyun melebih-lebihkan kekuatan makhluk ini dan juga menurunkan kekuatan tempur orang-orang Sianting ini. Tanpa diduga, makhluk ini begitu tak tertahankan. Namun, itu benar-benar ditekan setelah beberapa pertemuan tatap muka, dan hampir tidak ada ruang untuk melawan. Apakah binatang Guardian legendaris begitu kuat? Jika demikian, bukankah binatang penjaga itu sia-sia? Dia mengerutkan kening. Jika makhluk itu dikalahkan, Xianqi dapat ditembus, dan itu akan benar-benar dikendalikan oleh orang-orang Sianting. Dia tidak akan memiliki kesempatan. Itu tidak akan berhasil. Dia bekerja keras untuk air Xianqi. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada Xianting? Segera, Suyun diam-diam menyekat tangannya dari kotak pedang, dan sedikit makhluk Cauna dan orang-orang Sianting yang mendekati. 1117. Binatang penjaga kolam peri sangat besar, tetapi tidak tahan dengan elit pengadilan peri. Bilah yang berlarian dengan cahaya dingin menembak ke tubuhnya, yang penuh dengan ki abadi dan niat membunuh. Binatang penjaga sama sekali bukan lawan dari prajurit istana abadi ini. Prajurit ini tidak bisa digambarkan oleh tentara. Mereka setara dengan tim saat bertarung, ada aturan dan peraturan. Ada yang menyerang, ada yang merusak pertahanan, ada yang menilai situasi, dan ada pula yang saling mencari dan menganalisa kelemahan masing-masing. Setiap orang tidak secara membabi buta menyerang ke depan, tetapi memiliki pembagian kerja yang jelas dan kerjasama diam-diam. Meskipun binatang penjaga menghadapi ribuan orang, mereka sebenarnya setara dengan satu orang. Teror yang tidak diketahui ada. Binatang penjaga telah kehilangan kemampuan parinya. Saat ini, seluruh tubuhnya telah ditutupi dengan bekas pisau yang ganas, dan darah hijaunya mengalir deras. Ini terlihat sangat menyedihkan. Melihat ini, Suyun memandang orang-orang Sianting itu dan segera mengunci salah satu yang abadi. Pakaian abadi agak berbeda dari yang lain. Dia mengenakan pakaian kerajaan dan memakai mahkota panjang. Dia terlihat cukup bermartabat. Secara khusus, apa yang dia pegang di tangannya bukanlah senjata, tetapi bendera komando. Dia berdiri di titik tertinggi dan menari bendera komando dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang memerintah. Untuk menangkap pencuri dan raja terlebih dahulu, akan lebih baik untuk menyerang komandan saat ini, tetapi di hadapan begitu banyak ahli Sianting dan kekuatan tempur binatang penjaga jelas tidak cukup. Jika kamu mengekspos identitas kamu, dapatkah kamu menjadi lawan orang-orang Sianting ini? Suyun tidak tahu. Tapi sekarang, kamu harus berjuang. Jika dia membiarkan Xianqi Zibao menyerah pada Xianting seperti ini, dia akan terlalu enggan. Tapi saat itu, halah! Suara jet yang kuat tiba-tiba beriak di daerah itu. Kemudian dia melihat sejumlah besar gas siang hari tiba-tiba keluar dari gua Xianqi di belakang binatang penjaga. Gas-gas ini terbang keluar dan langsung mengenai binatang penjaga. Tubuh binatang penjaga itu langsung terbungkus oleh gas ini, dan kemudian seluruh anak itu berubah menjadi kepompong abu-abu besar. Para ahli Sianting yang menyerang dengan liar di sekitar binatang penjaga itu menemukan bahwa pedang mereka tidak dapat mematahkan pertahanan binatang penjaga itu, dan pertahanan kepompong yang melilit tubuhnya sangat mengerikan. Bahkan jika roh abadi dibuat dengan kekuatan besar, itu tidak dapat meninggalkan jejak di atasnya. Melihat adegan ini, Suyun tercengang. Dia segera menghentikan aksinya dan berdiri dengan hati-hati di kejauhan. Penjaga pengadilan abadi itu juga merasa tidak enak. Mereka bergegas kembali satu per satu. Di bawah komando pria yang memegang bendera komando, mereka berkumpul bersama, mendesak Dharma Abadi dan melihat pergerakan di sana. Wow! Suara aneh terdengar, dan cahaya di area ini tiba-tiba meredup. Angin dingin bertiup. Melihat bahwa cahaya berangsur-angsur menjadi abu-abu, semua bunga dan rumput hijau di daerah ini layu, dan bau kematian memenuhi seluruh ruang. Suyun tercengang. Master pengadilan abadi itu juga tercengang satu per satu. Sepertinya mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lihatlah kepompong besar, ada banyak retakan, seperti jaring laba-laba, menyebar keluar. Dengan semakin banyak retakan menyebar, kepompong mulai mengendur. Entah bagaimana, orang-orang menemukan bahwa suhu di tempat ini menjadi sangat dingin, seolah-olah air yang menetes berubah menjadi es. Rasa teror menyelimuti daerah itu. Bata! Akhirnya, suara keras terdengar di pintu masuk kolam peri. Kemudian aku melihat sisi kanan kepompong besar itu, yang langsung terbelah dan terkelupas. Potongan itu jatuh, dan pemandangan di dalamnya segera terungkap, dan pandangan orang-orang segera menangkap tanda teror. Melihat bagian dalam kepompong, itu bukan lagi gambar aneh dari binatang penjaga sebelumnya. Sekarang penuh dengan gas hitam yang bergulir. Gas hitam itu dingin dan ganas, sangat mirip dengan gas ajaib, tetapi bukan gas ajaib. Tubuhnya hampir terbungkus oleh gas ajaib ini, sisiknya berwarna hitam, anggota tubuhnya menjadi tebal dan besar, dan pupilnya berwarna merah, terutama gading dan tanduk di dahinya, panjang dan tajam saat ini, dengan sedikit membungkuk. Dari pembentukan kepompong hingga pemecahan kepompong, itu hanya berlangsung setengah kolom dupa. Namun, dalam waktu singkat setengah kolom dupa ini, perubahan hewan penjaga begitu besar dan menakjubkan. Bukan hanya penampilannya, momentum dan kekuatannya. Itu luar biasa.
Bau unik gelap dan dingin meresap di sekitar mulut kolam abadi dengan pecahnya kepompong binatang penjaga. Para ahli pengadilan abadi itu mencoba menggunakan penutup peri untuk mengisolasi baunya, tetapi itu tidak berguna. Baunya seolah menembus semua pertahanan dan langsung menuju ke sumsum tulang. Bahkan jubah kekaisaran suci di Suyun tidak bisa menahan erosinya. Apa yang sedang terjadi? Dalam waktu sesingkat itu, binatang penjaga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Suyun tidak percaya apa yang dia rasakan. Dibandingkan dengan hewan penjaga sebelumnya, kekuatan hewan penjaga sekarang lebih dari 10 kali lipat. Kabut hitam besar keluar dari kepompong dan memanjat keluar. Setiap kali anggota tubuhnya menyentuh tanah, seluruh tanah akan bergetar. Mata hijau di balik kabut gelap menatap para ahli pengadilan abadi ini. Kemudian dia mendengar raungan keras keluar dari mulut binatang penjaga yang gelap, dan kemudian raksasa itu melompat tinggi dan jatuh di antara orang-orang di Xianting, menggoyangkan cakar tajamnya yang mengerikan. Bau kematian berputar liar di sekitar semua orang seperti tanaman merambat. Jika Suyun tidak jauh, aku khawatir dia akan diganggu oleh bau aneh ini. Orang-orang ini pada akhirnya adalah elit Xianting. Bahkan jika binatang penjaga memiliki perubahan seperti itu, mereka masih tidak takut, apalagi sedikit bingung. Pria yang memegang bendera mundur lebih dari 100 meter dan terus mengibarkan bendera di tangannya. Dengan setiap perubahan, prajurit yang menyerang dan membunuh binatang penjaga akan mengubah formasi mereka, dan kekuatan formasi juga berbeda. Namun, kekuatan binatang penjaga jelas meningkat banyak. Ketika cakarnya ditepuk ke depan, para ahli Xianting itu tidak bisa melawan dan langsung dipukuli. Ki abadi di antara cakarnya keras dan bergerak, yang dapat mengejutkan ruang. Kekuatannya mengerikan. Seorang ahli Xianting secara tidak sengaja ditepuk muka dengan cakarnya. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah, armornya langsung rusak, dan ada banyak retakan di kulitnya, terlihat sangat menyedihkan. Dia berjuang untuk bangun dan ingin bertarung lagi, tetapi Ki abadi tidak dapat menumpuk. Dia dengan cepat memeriksanya, ternyata urat abadi di tubuhnya pecah oleh telapak tangan ini. Hati-hati, binatang penjaga ini menyerap semua energi pemotor Xianqi. Ini adalah perwakilan dari sisi jahat Xianqi dan juga memiliki kekuatan Xianqi. Jika kamu ingin menghancurkannya, kamu harus mulai dari kelemahannya dan memurnikannya dengan sihir ilahi. Teriak pria yang memegang bendera itu. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat binatang penjaga abadi, tetapi dia dengan cepat menganalisis asal dan kelemahan binatang pelindung. Bahkan Suyun menyesalkan bahwa penglihatannya lebih rendah. Gunakan alat peri roh kudus. Tepuk tangan meriah. Prajurit abadi ini dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian bergegas langsung ke binatang penjaga, dan bagian lainnya berhenti di tempat dan menghasilkan senjata ajaib yang aneh. Mereka mendesak roh abadi untuk menyuntikkan ke dalam senjata ajaib, menutup mata mereka dan melafalkan formula kasar di mulut mereka. Ketika formula itu diucapkan, senjata ajaib di tangan mereka segera berkilauan, kemudian berdengung, berdering. Satu orang memimpin dalam melemparkan instrumen peri bercahaya ke udara, dan berteriak, Tian Kui. Suara itu jatuh, dan orang-orang di sebelahnya sama. Mereka membuang harta abadi di tangan mereka dan berteriak, Tiangang. Kemudian orang ketiga, rahasia. Langit itu bebas. Tianyong. Tianxiong. Langit itu ganas. Raungan terus terdengar, dan 108 alat abadi putih salju melayang di udara. Akhirnya, mereka berubah menjadi peta cahaya bintang besar dan menutupi binatang penjaga. Peta cahaya cerah, dan nafas suci memenuhi area seperti air terjun yang jatuh. Binatang penjaga jelas takut pada kekuatan ini, melolong dan terus mundur. Tapi bagaimana bisa Master Pengadilan Abadi membiarkannya mundur? Mereka yang mengelilinginya langsung meninggalkan pertahanan mereka dan menyerbunya dengan ceroboh, mencoba mengalihkan perhatiannya dan membiarkan cahaya bintang jatuh. Meskipun binatang penjaga mengalami kelahiran kembali ke Pompong, itu masih bukan lawan dari orang-orang Xianting ini. Ketika peta cahaya bintang menutupinya, jeritan melengking itu sepertinya menghancurkan seluruh area Xianqi. Mengaum. Suyun terguncang seluruh, tapi murid-muridnya penuh kejutan. Orang-orang ini, apakah ada sarana seperti itu? Bukankah mudah bagi mereka untuk berurusan dengan iblis? Bersenandung. Suyun mendengus dingin, mengambil pedangnya dan melangkah lurus, dan targetnya langsung menargetkan pria bendera. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Kalian orang-orang tercela, menginginkan air kolam periku. Sialan kau, sialan. Pada saat ini, binatang penjaga Xianqi tiba-tiba meraung marah. Kemudian sejumlah besar awan melayang di permukaannya lagi. Awan ini memecahkan peta cahaya bintang, mengusir para ahli Xianting itu, langsung berubah menjadi benang sutra dan membungkus tubuhnya lagi. Sesaat kemudian, kepompong besar muncul lagi. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, bahkan orang-orang dari bendera tidak tenang. Apakah itu berarti binatang penjaga akan merosot lagi? Transformasi sebelumnya telah membuat kekuatannya melambung. Orang-orang telah merasa sulit. Kekuatan macam apa yang akan menjadi kali ini? Orang tidak dapat membayangkan bahwa Suyun sama. Tapi dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika binatang penjaga dikalahkan dan Xianqi terbuka, orang-orang Xianting bisa masuk sesuka hati. Bahkan jika dia menyelinap masuk, dia tidak bisa tinggal di Xianqi. Saat ini, satu-satunya cara adalah menggunakan binatang penjaga untuk menghancurkan kekuatan utama orang-orang Xianting, dan kemudian memasukinya lagi. Xianting tidak memiliki kekuatan utama, dan bahkan jika yang abadi tidak dapat mengatasinya, bagaimana menghadapi Suyun?
Pikirkan di sini, dia membunuh hatinya. Pedang bintang teratai seputih salju diam-diam dikeluarkan dari kotak pedang dan ditikam pada pria yang memesan bendera. 1118. Oh! Suara daging yang ditusuk terdengar. Mungkin saat ini, suara ini tidak keras, tetapi raungan rendah yang menyertainya mengejutkan para ahli Xianting ini. Kamu siapa? Pria bendera itu meraih pedang bintang teratai yang menusuk jantungnya di satu tangan, memelototi Su Yun dan meraung keras. Beraninya kau membunuh utusan pengadilan abadi. Dosa tak terampuni, bunuh. Beberapa master pengadilan abadi pertama sangat marah dan bergegas langsung. Mereka menyapa Su Yun dengan pedang mereka. Su Yun mengambil sepotong daging yang membuat manusia bendera. Meskipun serangan menyelinap langsung membuat pria bendera tidak berdaya dan tidak membuka tempat perlindungan tepat waktu, sehingga Su Yun dengan mudah mematahkan tubuhnya, kali ini pria bendera telah mengumpulkan semua ki abadi di dalam hatinya tepat waktu. Jika biasanya, pilihan Su Yun cukup untuk memilih hati, tetapi dia tidak bisa saat ini. Bagaimanapun, pria bendera diserang oleh Su Yun. Dia kurang lebih terluka dan dalam kondisi yang buruk. Orang-orang Xianting yang akan terus mengepung binatang penjaga juga mengarahkan senjata mereka dan bergegas ke Su Yun saat ini. Begitu banyak makhluk abadi yang langsung mengunci Su Yun, dan niat membunuhnya yang luar biasa seperti jarum baja dan pedang, yang benar-benar menembus Su Yun. Beraninya Su Yun ragu, segera desak iblis roh kudus untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak Dewa Lingxuan. Di hadapan begitu banyak ahli Xianting, jangan katakan bahwa dia adalah 5 produk abadi Lingxuan. Bahkan jika itu adalah 5 produk Dewa Lingxuan, sulit untuk menangkisnya. Hanya dengan secara paksa mempromosikan Santo Iblis dan Jiwa Iblis ke puncak, Su Yun dapat memiliki modal untuk bersaing dengan orang-orang Xianting. Begitu Santo Iblis dan Jiwa Iblis didesak, gas ajaib tiba-tiba mengamuk, seperti akhir dunia. Seluruh pintu masuk kolam peri benar-benar dipenuhi dengan gas ajaib, dan pemandangannya sangat mengerikan. Roh jahat, apakah kamu iblis? Bendera itu tercengang. Ahli Xianting semua tercengang. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa seorang pria iblis akan datang ke pintu masuk Xianqi untuk membuat masalah. Orang suci iblis dan jiwa iblis pamer, dan napas mengerikan diikuti dengan tekanan kuat yang bisa menghancurkan jiwa orang. Para ahli Xianting itu menghadapi keberadaan yang begitu kuat untuk pertama kalinya, dan mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa bernapas. Dibandingkan dengan binatang penjaga, pria iblis saat ini lebih mengerikan. Seiring dengan streamer, gas ajaib meluap ke kediaman sementara Xianting di belakang. Orang-orang Xianting yang masih membangun barisan yuntai menghentikan pekerjaan mereka, menatap ujung pita satu persatu. Kemudian aku melihat bahwa di pita indah berwarna-warni, sedikit warna gelap yang aneh berangsur-angsur meluap. Kemudian, warnanya menjadi kaya, dan gas ajaib merembes langsung ke sini melalui pita. Pria berjubah emas yang duduk di kursi emas tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah streamer. Tuanku, ada situasi, ini seperti iblis. Seorang pria segera naik ke platform cloud, berlutut dan berteriak kepada pria di kursi emas. Meskipun aku telah memperhatikan sedikit sebelumnya, aku tidak berharap orang ini menjadi iblis. Sangat mudah untuk bersembunyi. Pria kursi emas berkata dengan lembut, kirim pesan ke Xianting segera dan beritahu orang dewasa untuk mengirim elit pembunuh iblis. Selain itu, ambil Xianqi sebagai pusat dan tampilkan susunan penyegelan iblis. Kali ini, alih-alih saling membunuh, kamu hanya perlu untuk menjebaknya, oke? Baik tuanku. Pria itu segera mundur. Segera, para dewa yang membangun barisan Dharma dan Yuntai berkumpul. Di bawah kepemimpinan pria itu, mereka menuju terowongan dan berputar di depan pintu masuk Xianqi. Tuanku. Seorang pria di sebelahnya memberi hormat dengan kepalan tangan dan berkata kepada kemanusiaan kursi emas, jika kita membuat gerakan besar seperti itu, aku khawatir kita akan menarik banyak makhluk abadi. Pada saat itu, posisi kolam peri akan menjadi terpapar. Tidak masalah. Pria dari kursi emas itu tersenyum tipis, sampai sekarang, tidak masalah apakah itu terbuka atau tidak. Bahkan jika makhluk abadi lainnya tahu lokasi kolam peri, apa yang bisa mereka lakukan? Ada manusia iblis di sini, dan manusia iblis mengintip ke dalam kolam peri. Sudah cukup untuk alasan seperti itu. Kita dapat mengatakan bahwa manusia iblis membuat jebakan dan ingin berkomplot melawan dunia peri, jadi kita harus melarang kolam peri. Ketika manusia iblis itu dipecahkan, dia mengirim seseorang untuk memasuki kolam peri dan menggunakan kolam peri. Ketika dibuka kembali, dia memberitahu para abadi bahwa kolam peri telah tercemar oleh manusia iblis dan tidak dapat digunakan lagi. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Bukankah semuanya terpecahkan? Begitu pria itu mendengar ini, matanya menjadi cerah dan dia buru-buru berkata, Yang Mulia Bijaksana. Itu rumit, tetapi kedatangan manusia iblis secara tidak sengaja banyak membantu kami dan menyelamatkan kami dari banyak masalah. Bukankah itu hal yang baik? Ribuan prajurit istana abadi terlatih dengan baik dan pandai dalam susunan. Mereka digunakan secara khusus untuk berurusan dengan binatang penjaga, tetapi meskipun binatang penjaga itu istimewa, kekuatannya tidak baik. Itu lebih dari cukup untuk menghadapinya. Dengan manusia iblis seperti itu dapat mencerminkan nilai dari para pejuang ini. Kamu melangkah ke membangun arai penyegel iblis. Aku akan masuk dan melihat situasi dan menahan pria iblis itu. Pria di kursi emas itu berdiri dan terbang langsung dari platform cloud dan menabrak pita. Hati-hati, tuanku. Su Yun dalam jubah gelap mengangkat kepalanya.
Di bawah wajahnya yang penuh dengan sihir ki, ada sepasang mata darah merah dan ganas. Ki sihirnya sangat kuat, bahkan bau binatang penjaga benar-benar ditekan olehnya. Orang-orang Xianting ini tampaknya sepenuhnya berada di area eksklusif khusus Suyun. Ki ajaib ini, seperti mulut iblis, merobek dan menggigit orang-orang Xianting, dan berada di ki ajaib, mereka merasa sangat sakit di sekujur tubuh, sangat tidak nyaman. Dalam kegelapan ini, selain warna merah darah, ada juga warna putih dan suci. Itu adalah pedang bintang teratai di tangan Suyun. Pedang bintang teratai bukanlah pedang suci di dalam kotak pedang. Saat ini, segel pedang sengit itu longgar. Suyun tidak berani mengambil pedang di kotak pedang, jadi dia kebanyakan menggunakan pedang bintang teratai. Namun, dalam suasana sihir yang kuat ini, cahaya yang dipancarkan oleh pedang bintang teratai sangat suci. Pria bendera sedang kesurupan. Dia yakin dia benar, pedang suci digunakan oleh iblis. Sungguh sebuah ironi. Perbudakan. Dalam kegelapan, minuman dingin terdengar. Cahaya suci dari pedang bintang teratai suci meledak dan kemudian dengan cepat menghilang. Ketika cahaya menghilang, sihir ki yang diisi di area ini dipecah menjadi benda seperti ular dan diikat langsung ke orang-orang itu di pengadilan abadi. Banyak makhluk abadi tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka langsung terikat dan jatuh ke tanah, sementara orang-orang yang tersisa yang tidak terikat terus-menerus berjuang melawan roh jahat yang mengganggu ini. Langsung korbankan ki abadi paling murni di nadi abadi dan tutupi di permukaan tubuh untuk melawan ki jahat ini. Orang yang memesan bendera dengan cepat menganalisis metode perlawanan dari roh jahat yang aneh ini dan segera berteriak. Yang lain mendengar suara itu dan segera melakukannya. Harus dikatakan bahwa kualitas orang-orang Xianting ini masih sangat tinggi. Hampir sesaat, tubuh mereka melepaskan lingkaran cahaya yang samar, dan ki ajaib itu seperti ular ajaib mendekati mereka dan segera meredup banyak. Melawan. Pria bendera segera berteriak bahwa pada saat ini, tidak ada gunanya membela secara membabi buta. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Mendengar suara itu, mereka langsung menjauh. Mereka mengambil Suyun sebagai pusat dan dibagi menjadi dua helai, tersebar ke kiri dan ke kanan. Saat menyebar, mereka terus-menerus melepaskan ki abadi di tubuh mereka tanpa reservasi atau niat apapun. Tampaknya mereka ingin mengandalkan ki abadi di tubuh mereka untuk melawan ki jahat teroris yang kuat di sekitar mereka. Namun, bagaimanapun, mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Ki abadi ini meluap dan hampir tidak bisa mencairkan ki ajaib. Dan ketika mereka pindah, Suyun di sana juga pindah. Dia sudah tidak sabar. Sepasang mata berdarah menatap mereka yang dekat. Ketika orang pertama mendekat, Suyun langsung bergegas dengan pedang bintang teratai di satu tangan. Bayangan itu berkedip-kedip dalam gas ajaib, dan orang-orang itu tidak bisa merenung tepat waktu. Sua-sua. Suemang berkedip dalam gelap, terutama mencolok. Pria Xianting di depan bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi. Lengannya dipotong, dia melolong kesakitan, dan tidak ada suara segera. Ketika pria bendera tampak cemas, dia melihat bahwa Suyun dalam kegelapan berdiri tidak jauh dari pria itu, dan pria itu telah dijepit oleh leher Suyun dan diangkat dengan satu tangan. Dia ingin membuat suara, tetapi dia tidak bisa berbicara. Lehernya hampir patah dan kakinya menatapnya. Ki abadi di tubuhnya langsung diblokir oleh sihir ki yang meluap dari tubuh Suyun. Ini adalah penindasan kekuatan yang telanjang. Pembawa bendera menatap pemandangan itu. Dalam kesannya, iblis telah menolak. Bahkan jika ada beberapa iblis tersembunyi, mereka tidak akan lebih kuat. Tapi sekarang, apa yang orang lihat sangat berbeda. Apakah kekuatannya di luar imajinasi? Klik. Leher pria itu patah, dan gas ajaib itu menarik tubuhnya menjadi bubuk di sepanjang sayatan di lehernya. Jiwanya meluap, tetapi sebelum dia terbang jauh, dia ditarik oleh gas ajaib yang meluap dari Suyun dan langsung diseret ke dalam tubuhnya dan diserap olehnya. Adegan yang sangat hati-hati sehingga semua orang melihatnya. Takut, apakah benar-benar ada orang yang tak kenal takut di dunia ini? Suyun tidak tahu, tetapi dia bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk abadi ini ketakutan. Meskipun mereka tidak muncul di wajah mereka, Suyun bisa melihat pikiran di hati mereka secara sekilas. Dia menoleh, menatap abadi lain yang dekat dengannya, mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tanpa ragu, pedang Liansing langsung memotong lehernya. Abadi lainnya jatuh. Master pengadilan abadi ini gemetar ketika mereka melihatnya. Mereka menemukan hal yang mengerikan. Itu adalah pembelaannya sendiri. Itu tidak berpengaruh pada Suyun. Begitu dia menangkapnya, dia akan mati. Situasinya dalam krisis. Xianting tidak optimis. Pembawa bendera menggigit giginya dan berteriak dengan suara rendah, tahan saja dia. Orang dewasa pasti sudah mulai merumuskan tindakan pencegahan. Selama kita menunda waktu, kita akan menjadi kemenangan. Semua beri aku dukungan. Ya. Pengadilan abadi meraung. Tunggu. Begitu Suyun mendengar ini, mulutnya mengangkat jejak keganasan, dan niat membunuhnya muncul di matanya, bisakah kamu menahannya? Katakan, itu akan berdampak. Bata. Saat itu, suara keras tiba-tiba memecah suasana aneh. Suyun dan pengadilan abadi melihat sumber suara bersama-sama dan menemukan bahwa kepompong binatang penjaga telah rusak. Wajah pembawa bendera berubah ketika dia melihatnya. 1119. Kepompong besar itu pecah lagi dan di dalamnya gelap. Kali ini, tidak ada gas yang meluap darinya, tetapi tekanan yang mengerikan datang darinya. Wajah pria Lingki itu sangat jelek.
Melihat bau yang meluap dari kepompong, aku khawatir kekuatan binatang penjaga telah meningkat lagi, dan aku tidak tahu seberapa mengerikan kekuatannya sekarang. Sekarang berurusan dengan Su Yun telah memusingkan orang-orang Xianting ini. Jika binatang penjaga menambahkan satu kaki lagi saat ini, tekanan orang-orang Xianting ini tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Aku khawatir aku tidak dapat menahan orang ini lagi. Klik, klik, klik. Semua kepompong besar telah terkelupas, dan makhluk-makhluk di dalamnya muncul di hadapan para prajurit Xianting lagi. Pada saat ini, binatang penjaga dapat dikatakan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Satu kepala bertanduk aslinya telah diganti dengan segitiga. Ada 7 mata di wajahnya, dan masing-masing seperti mata ular. Sisik-sisik di tubuhnya berwarna gelap tapi terang, dan bergetar seperti sayap. Ia mengeritingkan tubuhnya dan tidak bisa melihat bentuk tubuhnya, terutama sayap besar di belakangnya, membungkus sebagian besar tubuhnya, tetapi bahkan jika ia sekarang meringkuk, tubuhnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Melihat binatang penjaga berubah begitu banyak, jantung pria bendera berdetak kencang. Entah kenapa, dia merasa makhluk yang dilihatnya saat ini sepertinya bukan makhluk yang melawan musuh sebelumnya. Aneka ragam. Makhluk besar itu menatap orang-orang Xianting ini dengan mata yang mengerikan, dan tiba-tiba membuka tubuhnya. Tubuh besar hampir memenuhi area ini. Begitu meraung, makhluk itu menjulurkan cakarnya seperti bukit dan langsung mendekati orang-orang Xianting. Pada pandangan pertama, cakar berisi kekuatan angin, air, api, dan guntur, yang secara langsung menutupi orang-orang Xianting dengan rasa kehancuran yang mengerikan. Kedua orang Xianting tidak bisa mengelak. Mereka langsung ditutupi oleh cakar mereka. Mereka hanya mendengar suara, cici. Ketika cakar diangkat lagi, kedua orang Xianting itu pergi. Bahkan tidak ada residu. Sisanya ketakutan. Kekuatan binatang penjaga saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan hampir merupakan pertumbuhan geometris. Ini langsung di luar jangkauan semua orang. Tapi sekarang mereka tidak punya jalan kembali. Pria Lingki itu mengatupkan giginya, mengangkat Lingki dan melambaikannya dengan cepat. Orang-orang Xianting ini segera berkumpul di sekelilingnya. Tidak ada orang di Xianting yang serakah akan hidup dan takut mati. Karena kita harus menghadapi musuh yang kuat hari ini, mari bertarung dengan gembira dan biarkan musuh mengetahui kekuatan kita. Beritahu mereka cara kita. Buat pria bendera minum dengan keras, meningkatkan moral, dan mengibarkan bendera di tangannya lagi. Begitu Su Yun mendengar ini, dia bersenandung dengan dingin, jadi dia harus memulai lagi, tetapi pada saat ini, binatang penjaga di sana bergegas di depannya. Tubuh besar itu jatuh seperti gunung, dan tekanan mengerikan meretakkan kulit abadi ini. Wajah mereka membeku dan mata mereka tertuju pada hewan penjaga yang bergegas mendekat, dan mata mereka sudah menatap kematian seolah-olah mereka berada di rumah. Melihat adegan ini, Su Yun tiba-tiba berhenti. Binatang penjaga tampaknya sangat kesakitan bagi orang-orang Xianting ini. Dia tidak harus bertarung sama sekali, dan dukungan di akhir Liu Guang telah tiba. Dibandingkan dengan orang-orang Xianting yang akan terpojok ini, bala bantuan setelah Liu Guang tampaknya lebih mengancam. Dong! Binatang penjaga itu jatuh ke tanah dan mengirimkan ledakan yang mengejutkan. Gelombang udara bergetar terbuka. Orang-orang Xianting terkejut. Kebanyakan orang terkoyak dan meludahkan darah. Mereka benar-benar tidak tahan dengan ledakan yang mengerikan itu. Su Yun tidak terpengaruh oleh badai, tetapi langsung berbalik dan terbang menuju Streamer. Begitu pria itu mendekati Streamer, sejumlah besar makhluk abadi muncul darinya, dan pemimpinnya adalah pria berjubah emas yang pernah terlihat di platform Cloud sebelumnya. Pria itu melihat sekeliling tempat kejadian dan melihat kekacauan, dan wajah di bawah jubah emas sedikit terpelintir. Manusia iblis. Dan dia masih pria iblis yang sangat kuat. Tampaknya tindakan asli membunuh iblis perlu dilanjutkan. Pria iblis saat ini sangat kuat di luar imajinasi kita. Pria berjubah emas itu menatap Su Yun dan berkata dengan lemah. Apakah orang-orang Xianting suka omong kosong? Yang mulia ingin sekali melawan aku. Aku hanya tidak ingin menunda-nunda. Lagi pula, sebagian besar bala bantuanmu sedang dalam perjalanan sekarang. Su Yun memegang pedang bintang teratai dan terbang langsung ke arahnya perlahan. Ketika pria berjubah emas mendengar ini, alisnya sedikit berkerut, tetapi tidak ada ketakutan di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan bersandar ke pinggangnya. Dia mengeluarkan belati emas. Cahaya keemasan belati berkedip dan bayangan belati berdesir. Tubuh belati memiliki kekuatan suci yang sangat jelas. Ketika gas ajaib mendekat, itu akan dimurnikan. Belati hati suci ini khusus digunakan untuk melawan iblis. Meskipun kekuatanmu kuat dan menakutkan generasi kita, itu tidak bisa menghentikanku untuk bertarung denganmu. Belati hari ini akan terkontaminasi dengan darah iblis yang hebat. Hati-hati, kata pria berjubah emas. Tapi begitu kata-katanya jatuh, Su Yun, yang terbang perlahan ke arahnya, tiba-tiba menghilang. Begitu pupil matanya melebar, dia segera mundur. Segera setelah aku mundur 100 meter, aku melihat bayangan pedang melonjak ke posisi di mana aku berada sekarang. Bayangan pedang ini seperti penggiling daging, memotong dan membunuh daerah itu dengan gila-gilaan. Beberapa orang di Xianting di sana secara langsung diserang oleh bayangan pedang, dan langsung terpecah oleh roh jahat yang meledak oleh pedang tajam. Dalam sekejap, beberapa dewa lingsuan jatuh. Kecepatan dan kekuatan penghancur ini membeku. Wajah pria berjubah emas itu dingin dan bergegas dengan belati. Belati emas itu seperti panah bintang dari pesawat ulang-alik terbang di tangannya.
Itu cerah, indah dan cepat, dan menusuk langsung ke bayangan virtual di bayangan pedang. Membidik hati Suyun. Mata orang-orang berjubah emas berkilauan, roh pembunuh meletus, dan lengan mereka tiba-tiba membengkak. Apa yang ditanamkan di lengan mereka bukan hanya semua kekuatan, tetapi juga semua roh abadi. Kekuatan pukulan ini luar biasa. Namun, klik. Pita emas yang merobek kegelapan tiba-tiba berhenti ketika mendekati bayangan virtual. Suara renyah sangat keras pada saat ini. Pria berjubah emas itu tercengang dan menatapnya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa belati hati kudus di tangannya dipegang erat oleh tangan yang lain saat ini. Apa? Dia kehilangan suaranya dan berseru. Orang-orang Xianting, hanya itu yang mereka miliki. Suyun menatap pria berjubah emas dengan mata ganas dan berkata dengan dingin. Suaranya jatuh. Begitu dia memutar telapak tangannya, kekuatan luar biasa yang tak terbendung berpindah dari belati hati kudus ke pria berjubah emas itu. Tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana orang bisa ragu? Dia segera mengendurkan telapak tangannya dan dengan cepat mundur. Meskipun dia mengendurkan belati, dia merasa kelima jarinya masih memiliki tenaga cadangan, jadi dia merasa tidak nyaman. Suyun memegang tubuh belati dari belati hati kudus, menatap pedang, dan kemudian melemparkannya secara acak. Belati itu langsung jatuh ke tanah, tetapi hanya jatuh ke tanah. Pedang bintang teratai putih salju segera menusuk tubuh belati dari belati hati kudus. Tubuh pedang bintang teratai suci dipenuhi dengan gas ajaib yang mengerikan, dan langsung berziarah ke tubuh belati dari belati hati suci. Namun, setelah beberapa napas, belati hati kudus segera menjadi sangat gelap, dan hubungan antara pria berjubah emas dan belati hati kudus terputus dalam sekejap. Wajah pria berjubah emas itu sangat berubah. Tangan Suyun langsung menghapus seni bela dirinya. Tanpa belati hati suci ini, haruskah dia berurusan dengan pedang putih dengan tangan kosong? Di ujung matanya yang lain, binatang penjaga itu bergegas ke kerumunan para pejuang abadi itu. Dia membunuh dengan gila-gilaan dan mengalami dua transformasi. Kekuatan binatang penjaga langsung menerobos lingsuan abadi dan memasuki ranah dewa lingsuan. Itu sangat mengerikan. Prajurit abadi ini sulit untuk bersaing dengannya. Pada saat ini, mereka benar-benar dibantai oleh satu sisi. Cakar raksasa dari binatang penjaga ditepuk tanpa pandang bulu. Di tempat kecil ini, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Seiring berjalannya waktu, korban menjadi lebih dan lebih serius. Xianting benar-benar pasif, dan jubah emas tidak menyangka bahwa ada perubahan besar dalam permainan sehingga itu adalah kemenangan. Setelah Suyun meninggalkan prajurit pria berjubah emas, dia langsung membunuhnya dengan pedang bintang teratai. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak bisa menyadarinya. Pria berjubah emas hanya memprediksi posisi Suyun terlebih dahulu dengan mengandalkan senjata sihir sensoriknya sendiri, jika tidak, dia tidak bisa menilai posisi Suyun. Namun, kecepatan Suyun sangat cepat sehingga dia bahkan belum menangkap tubuh Suyun. Pedang putih yang mengerikan telah dekat dengan tubuhnya, dan dinginnya pedang telah mengatur semua bulunya. Oh! Jubah emas menembus dada pria itu. Pertahanannya sia-sia di bawah pedang itu. Bang! Pedang menembus tubuh, dan jubah emas mengenai punggung pria itu, dan seluruh pria itu jatuh langsung ke tanah. Tidak dapat. Terlalu lemah. Ini adalah perasaan pertamanya di hadapan pria iblis ini. Begitu dia mendarat, rasa sakit menghantamnya, tetapi dia mengatupkan giginya, berbalik dalam waktu singkat, melawan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dengan cepat mengucapkan formula kasar, pindahkan dunia. Tangannya mengeluarkan ribuan cahaya kemasan, yang berubah menjadi panah tajam dan menembak ke arah Suyun. Tapi di hadapan panah emas yang ganas, Suyun tidak bersembunyi atau berkedip. Dia langsung bergegas. Panah emas menikamnya tanpa jejak, yang tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali. Melihat adegan ini, pria berjubah emas itu mengerti dalam sekejap. Iblis besar di depan mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Percayakan saja padanya sekarang. Tidak mungkin untuk mengalahkan keberadaan ini. Jangan katakan itu kemenangan. Aku khawatir sangat sulit untuk melukainya setengah poin. Itu terlambat. Sudah terlambat. Pedang putih itu jatuh dari langit dan langsung menusuk jantung pria berjubah emas itu, memakukannya sepenuhnya ke tanah. Pria berjubah emas itu gemetar beberapa kali dan menatap pria yang menginjak tubuhnya dengan samar. 1120. Batuk, batuk, kamu menang. Orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya benar-benar berbeda. Pria berjubah emas terbatuk dua kali, dan wajahnya yang pucat terpantul ke pandangan Suyun. Saat ini, wajahnya abu-abu seperti kematian, matanya redup dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Dia tampak sangat menyedihkan. Suyun menatapnya dengan dingin sejenak, lalu mengeluarkan pisau tajam dari dadanya dan memotongnya langsung ke lengan kiri dan kanan. Pria berjubah emas itu tidak melawan, dan dia tidak tahu apakah dia tidak bisa melawan atau tidak mau melawan. Lengannya dipotong secara langsung. Darah menyembur dengan liar. Jubah emas mengirimkan dengungan kusam dari hidung pria itu. Keringat kacang jatuh dari dahinya. Dia mengatupkan giginya seolah dia sabar. Suyun menatap pria berjubah emas itu, mengulurkan tangannya lagi dan memukulnya langsung di dada. Gelombang gas ajaib, seperti ular berbisa, keluar dari telapak tangannya dan masuk ke dada pria berjubah emas. Pria berjubah emas itu diserang oleh gas ajaib, dan tubuhnya bergetar hebat. Tak lama, gas perinya tiba-tiba menghilang, dan seluruh pria itu jatuh tak berdaya ke tanah, berkedut dari waktu ke waktu. Darah di mulutnya semakin banyak.
Tampaknya orang akan mati kapan saja dan di mana saja. Dia menatap dan berteriak dengan suara yang sangat lemah, apa yang telah kamu lakukan padaku? Itu menghancurkan denyut nadi abadi di tubuhmu, kata Su Yun dan kamu. Suara pria berjubah emas itu bergetar. Jika dia dikalahkan sebelumnya, hatinya akan dikalahkan sekarang. Denyut nadi abadi hancur, bahkan jika dia diselamatkan sekarang, kultivasinya akan kembali banyak. Apakah Su Yun akan menghapusnya? Dia melihat Su Yun mengangkat tangannya dari dadanya, lalu langsung memegang kepalanya dan berjalan ke depan. Pria berjubah emas itu ingin berjuang, tetapi kemampuan apa yang dia miliki untuk melawan Su Yun saat ini? Hanya bisa dimanipulasi, diseret seperti anjing mati. Su Yun, dengan jubah emas di satu tangan dan pedang bintang teratai di tangan lainnya, berjalan menuju binatang penjaga di sana. Pada saat ini, binatang penjaga baru saja memotong armor pengadilan abadi terakhir. Itu mengguncang cakarnya yang penuh darah, bersenandung di lautan darah di sana, lalu menggerakkan tubuhnya yang besar dan berbalik ke Su Yun. Apakah itu kamu, makhluk tercela? Binatang penjaga memiliki suara yang dalam dan berkata dengan sangat buruk. Su Yun meliriknya dan langsung masuk ke dalam. Aku ingin kamu tetap di sini dan menghentikan siapapun memasuki kolam peri untukku. Saat dia berbicara, dia menyeret jubah emasnya dan berjalan menuju mulut Xianqi. Berani. Binatang penjaga itu sangat marah sehingga dia segera mengangkat cakarnya dan menamparkan Su Yun. Kamu adalah makhluk yang sangat hina, beraninya kamu memerintahku. Sialan. Raungan yang jatuh adalah cakar yang jatuh. Namun, sebelum cakar itu dekat dengan Su Yun, tiba-tiba terkena gas ajaib. Gas ajaib yang mengerikan langsung mengalir melalui telapak binatang penjaga, dan dagingnya terciprat. Telapak tangan besar itu langsung terkejut. Jubah emas di tanah membuat mata gelap pria itu menatapnya dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Mengaum. Binatang penjaga itu meratap kesakitan. Baik pria berjubah emas maupun binatang penjaga tidak bisa membayangkan bahwa Su Yun bisa menghancurkan pertahanan binatang penjaga dengan satu pukulan. Apa kekuatanmu? Pria berjubah emas itu sepertinya melakukan yang terbaik dan berteriak. Dia tidak bisa melihat melalui orang ini. Dia hanya berpikir bahwa orang ini hanyalah eksistensi di beberapa alam yang lebih baik dari dirinya, tapi sekarang sepertinya dia salah dan sangat salah. Apa keadaan terkuat dalam kognisi kamu? Su Yun menatap binatang penjaga, menyeret pria berjubah emas dan berkata dengan lembut. Pria berjubah emas itu tercengang, dan sebuah pikiran ketakutan melintas di otaknya. 10 produk Dewa Ling Xuan. Jika ada seperti ini, itu hampir seperti Tuhan. Yang abadi tidak bisa menggambarkan dia sama sekali. Bagaimana ini terjadi? Keberadaan Dewa Misterius Roh di tingkat puncak benar-benar muncul di sini. Bukankah ini jarang dijelaskan dalam legenda? Pria berjubah emas tidak bisa mempercayai tebakannya. Kamu sangat kuat. Binatang penjaga itu berteriak dengan getir. Dia tidak berani maju, tetapi berhenti di tempat dan menatap Su Yun dengan waspada. Karena kamu tahu aku kuat, jangan hentikan aku dan menyerah padaku. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Su Yun berkata dengan suara dingin. Binatang penjaga segera merangkak turun dan menunjukkan penyerahannya kepada Su Yun. Sebelumnya, prajurit Xianting menggulungnya seperti itu, tetapi tidak menyerah. Namun, menghadapi Su Yun, ia menyerah tanpa ragu-ragu, yang cukup untuk menunjukkan celah kekuatan. Ketika binatang penjaga mematuhi, itu setara dengan bahwa Su Yun telah memperoleh kualifikasi untuk masuk ke kolam Xianqi. Dia langsung menyeret jubah emas dan berjalan menuju lubang besar. Binatang penjaga tidak berani memblokirnya sama sekali, atau bahkan mengeluarkan suara. Su Yun dalam keadaan santo iblis dan jiwa iblis hampir tak terkalahkan. Berita dari Xianqi secara alami dikirim ke Xianting dalam waktu singkat, dan Xianting merespons dengan cepat. Faktanya, kekuatan pria berjubah emas itu tidak sederhana. Jika Su Yun tidak memiliki kekuatan untuk memotivasi jiwa iblis, akan sangat sulit untuk menghadapinya, tetapi sekarang berbeda. Jiwa iblis memaksa Su Yun ke puncak Dewa Ling Xuan. Pria berjubah emas itu benar-benar hancur dan tidak bisa menggunakan segala cara untuk menghadapi Su Yun. Para ahli Xianting pasti telah pindah ke sini. Karena pria berjubah emas tidak dapat mengendalikan situasi di sini, kebanyakan dari mereka akan mengirim makhluk yang lebih kuat untuk mendukung di sini. Sejak makhluk-makhluk ini datang, Su Yun harus mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin. Kekuatan binatang penjaga saat ini tidak kurang dari Dewa Misterius. Itu harus bisa melawan untuk sementara waktu. Waktu mendesak, kita harus menyerap energi Xianqi dengan cepat. Memikirkan hal ini, Su Yun mempercepat langkahnya. Memasuki pintu masuk, ada terowongan berlian panjang. Terowongan itu terang dan lurus ke tanah. Su Yun terbang ke bawah dan merasakan semburan uap air datang ke wajahnya. Dalam kelembapan, ada bau yang kuat, tetapi Su Yun tidak pernah merasakannya. Tidak dapat dikatakan bahwa bahkan roh peri tidak memiliki misteri seperti itu. Xianqi, pasti ada Xianqi di bawah. Su Yun sangat gembira dan bergerak lebih cepat. Tidak lama. Wow! Suara aneh keluar. Sebelum Su Yun bisa bereaksi, dia jatuh ke mata air yang jernih. Dia tercengang. Dia segera membuka matanya dan melihat sekeliling. Sepertinya ini air. Dia melompat keluar dan menemukan bahwa di bawah terowongan adalah surga melingkar yang dikelilingi oleh batu, bunga, dan awan aneh. Di tengah ada genangan air dengan bau aneh.
Lebih dari 10 meter di atas, itu adalah mulut terowongan. Apakah ini kolam peri? Pada saat ini, suara Ling Qingyu terdengar di kotak pedang. Mungkin tidak ada yang salah. Su Yun sangat gembira. Dia segera melemparkan pria berjubah emas itu ke samping dan menekannya dengan sihir Qi. Kemudian dia melepaskan kotak pedang dan membuka mulut kotak untuk membiarkan Su Qinger dan saudara perempuan Sangguan keluar. Ling Qingyu telah memperhatikan hal-hal di luar, tetapi kedua wanita itu tidak bisa memata-matai. Karena itu, mereka tidak tahu dengan siapa Su Yun baru saja bertarung dan hal-hal berbahaya apa yang dia alami. Pria berjubah emas yang tergeletak di tanah di sebelahnya menatap Su Yun di sana dengan mata lemah. Ketika dia melihat pria itu keluar dari kotak pedang, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Apakah kotak pedang ini adalah kotak pedang legendaris tanpa batas? Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi memberinya tatapan samar. Tuan muda, siapa pria ini? Su Qinger bertanya dengan bingung ketika dia melihat pria berjubah emas dengan tangannya terpotong tidak jauh, alis Willownya sedikit berkerut. Sandera. Sandera, adik perempuan Sangguan, Yang dan Su Qinger tercengang. Ya, Su Yun dan berkata, kolam peri ini adalah pekerjaan yang gemuk. Sejak Xianting mengirim orang ini, itu menunjukkan bahwa orang ini memiliki energi yang luar biasa di Xianting. Tidak diperbolehkan menjadi orang kepercayaan orang dewasa. Mungkin memiliki beberapa efek untuk mempertahankannya hidup. Karena itu, aku tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Putri kedua mengangguk mendengar suara itu. Pria berjubah emas di sana menggigit giginya dan berteriak lemah, apakah menurutmu berguna untuk berjanji padaku? Orang-orang Xianting tidak akan membiarkanmu pergi. Pedang keadilan akan sepenuhnya melenyapkan penjahat sepertimu. Namun, tangisan kesakitannya tidak berpengaruh. Dalam bentuk ini, kata-kata dari pihak yang rentan tidak akan lagi memainkan peran apapun. Di dunia ini, tidak ada yang disebut keadilan dan kejahatan, hanya posisi yang berbeda. Su Yun dan kemudian berkata kepada adik perempuan Sangguan, Yang dan Su Qinger, waktunya mendesak. Silakan masuk ke Xianqi dengan cepat. Bagus. Su Qinger tidak ragu-ragu. Dia tahu betapa pentingnya kolam abadi itu bagi dirinya sendiri. Selama dia pulih ke kekuatan puncak sebelumnya dengan bantuan kolam abadi, semua masalah yang dia bawa akan dihilangkan. Pada saat itu, Tuan Muda tidak hanya tidak harus mengambil risiko untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang yang tak tertandingi tidak harus berkorban untuk diri mereka sendiri. Su Qinger segera melompat ke kolam peri dan menenggelamkan seluruh orang di kolam. Saudari Sangguan yang juga mengerti betapa pentingnya dan sulitnya air. Sekarang, bukan waktunya untuk berpura-pura sopan dan santun. Melihat Su Qinger memasuki air, dia dengan cepat melompat ke dalamnya. Cerah dan hujan. Ketika putri kedua masuk, Su Yun segera berteriak kepada Ling Qingyu di dalam kotak pedang. Apa masalahnya? Suara Ling Qingyu keluar. Pergilah ke kolam dengan cepat. Dan kau. Jangan khawatir tentang kamu. Kamu pergi dulu. Kamu harus berkultivasi. Waktunya ketat. Ayo. Su Yun berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, suara tekad Ling Qingyu melayang keluar. Maaf, Su Yun, aku menolak. Aku tidak akan memasuki kolam peri ini. Jika kamu ingin masuk, kamu tidak perlu memintaku untuk masuk sekarang. Su Yun tercengang. Berapa banyak orang yang bermimpi mencoba masuk ke dalamnya tanpa hasil, tetapi bagaimana Ling Qingyu bisa menolak begitu saja? Terima kasih sudah subscribe Penatua.